Dibawa pergi. Menghilang. Kiu. Gelombang tanaman merambat meraih udara kosong. Para ahli dari 3 sekte menyaksikan dengan mulut terbuka. Keheningan yang mati. Bahkan Sovereigns memiliki bola mata yang menonjol keluar. Semua orang berdiskusi beberapa saat kemudian. Apa yang sedang terjadi? Mengapa setetes Origin Life Force itu menghilang? Apakah ada masalah dengan arai pemisah spasial? Pada saat itu, mata Grandmaster Yin Kong berkilat. Berpikir dengan hati-hati, setetes Origin Life Force menghilang tanpa jejak. Jika dipindahkan, mereka setidaknya bisa melihat kemana perginya, tapi menghilang begitu saja. Mustahil. Bisakah garis keturunan mata bocah itu memengaruhi ruang? 3 alam dewa kekosongan saling memandang. Pada saat ini, hati para ahli tidak dapat tenang. Apa yang mereka saksikan terlalu menakjubkan. Ye Yanyu dan murid inti lainnya yang melawan Zhao Feng sebelumnya merasa luar biasa. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata yang menakjubkan terakhir kali, tetapi mereka memiliki keterampilan yang sama di sekte mereka sendiri. Tapi membuat item menghilang begitu saja. Di dalam ngarai misterius, Disa menghilang. Mata pemimpin divisi kerangka itu hampir keluar. Yah, mereka akan memilikinya jika memiliki bola mata. Roh parsial Sein ungu hampir membeku. Zhao Feng melayang di udara saat pusaran air kecil berputar di mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, setetes Origin Life Force mengambang di udara. Baru saja, Zhao Feng terkejut. Jika bukan karena penurunan Origin Life Force di dimensi mata kirinya, dia bahkan akan curiga bahwa itu adalah kecelakaan. Namun, kenyataan ada di depannya. Setetes Origin Life Force diambil oleh mata spiritual dewa. Ini mengambil mirip dengan melewati ruang, seperti bagaimana kucing pencuri kecil bisa masuk ke cincin interspatial seseorang, tapi kekuatan mata garis keturunan baru Zhao Feng bahkan lebih luar biasa. Dia bisa melihat apa saja dan memindahkannya ke dimensi mata kirinya. Tuanku, itu mungkin saja kecelakaan. Mari kita coba yang lain. Grandmaster Yin Kong menyarankan. Dia memiliki tebakan sendiri di dalam hatinya dan ingin memastikannya. Oke, Dewi Bibi Sein Moon mengangguk. Setidaknya lautan tanaman merambat masih memiliki keuntungan saat ini, dan Zhao Feng tidak memiliki binatang buas di bawah kendalinya saat ini. Mengirim. Grandmaster Yin Kong dan Master Array lainnya membuka Spatial Splitting Array, dan lubang perak samar terbentuk. Grandmaster Yin Kong memasukkan drop berikutnya. Huff. Aku akan mengirim Origin Life Force langsung ke Raja Anggur. Grandmaster Yin Kong mencibir. Beberapa kali terakhir, dia mengirim setetes Origin Life Force ke tengah lautan tanaman merambat. Kali ini, dia akan mengirimnya langsung ke tubuh Raja Anggur, tetapi kesulitannya lebih dari 10 kali lipat. Begitu dia mengirimkannya, mata Grandmaster Yin Kong bersinar perak misterius. Sua, kesuksesan. Senyum muncul di mulut Grandmaster Yin Kong. Mungkin hanya dia, yang berspesialisasi dalam susunan spasial, yang dapat mengirim item ke lokasi tertentu. Di dalam ngarai misterius, itu datang lagi. Jantung Zhao Feng melonjak. Mata spiritual Tuhannya sepenuhnya terkunci ke area di mana Raja Anggur berada. Yang kedua ada gangguan di luar angkasa, dia merasakannya. Kali ini, tetesan Origin Life Force akan muncul langsung di dalam tubuh Raja Anggur, artinya, saat itu muncul, itu akan diserap oleh Raja Anggur Neraka Iblis. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa merasakannya, tetapi roh parsial Sein ungu melihatnya dengan sangat jelas, bodoh amat. Menghilang. Mata kiri Zhao Feng didorong sekali lagi hingga batasnya saat pusaran air kecil muncul di tempat gangguan spasial itu. Pada saat itu, ruang tampak berputar. Sua, setetes Origin Life Force diserap, dan menghilang. Raja Anggur Neraka Iblis masih dengan marah melambaikan tanaman merambatnya, tetapi tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah setetes Origin Life Force tidak pernah muncul di tempat pertama. Pada waktu bersamaan, Sua, tetesan kedua Origin Life Force muncul dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Hehe, kerja bagus, Zhao Feng. Satu-satunya yang melihat seluruh proses adalah roh parsial Sein ungu. Bahkan 3 alam dewa kekosongan tidak merasakannya. Bukan karena indera mereka tidak kuat, hanya saja mereka hanya bisa mengandalkan gambar untuk melihat situasi mereka tidak bisa melihat di dalam tubuh Raja Anggur. Grandmaster Yin Kong, apa yang terjadi? Dewi Bulan Suci Bibi memandang ke arah Grandmaster Yin Kong dengan alis berkerut. Mengapa tidak ada reaksi dari Origin Life Force? Semua orang merasa bingung. Mereka melihat Grandmaster Yin Kong mengirim setetes Origin Life Force ke dalam barisan. Tuanku, saya berhasil mengirim setetes Origin Life Force ke tubuh Raja Anggur, tetapi Zhao Feng menggunakan semacam kekuatan spasial untuk mengambilnya. Wajah Grandmaster Yin Kong dipenuhi dengan kepahitan. Diambil. Semua ahli berseru. Pada saat ini, bahkan ketiga Void God Realm King sedang menunggu penjelasan dari Grandmaster Yin Kong. Saya pikir garis keturunan mata Zhao Feng mengandung semacam kemampuan spasial yang dapat mentransfer item dari satu dimensi ke dimensi lain. Teori di baliknya mirip dengan Spatial Splitting Array saya,
tetapi kemampuannya bahkan lebih aneh. Grandmaster Yin Kong menarik napas dalam-dalam. Penjelasannya yang berkelanjutan berkaitan dengan hukum ruang, jadi hanya 3 alam dewa kekosongan dan segelintir penguasa yang bisa mengerti. Jadi seperti itu. Jika Zhao Feng memiliki tipe garis keturunan seperti itu, maka dia jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Saint Bibi Moon Goddess bergumam. Mungkinkah dia keturunan salah satu mata dewa? Seseorang di kerumunan bertanya. Meskipun 3 sekte masih memiliki keuntungan, mereka merasa dikalahkan, dan kebanyakan orang akan mencari alasan ketika mereka dikalahkan. Keturunan mata dewa, mustahil. Tak satu pun dari 8 mata dewa agung yang memiliki kemampuan seperti itu. Grandmaster Yin Kong segera menggelengkan kepalanya, dan 3 alam dewa kekosongan tidak meragukannya. Jelas bahwa Grandmaster Yin Kong tahu sedikit tentang 8 mata dewa agung dan kemampuan mereka. Oke, berhenti menebak. Bagaimanapun, Grandmaster Yin Kong terkait dengan salah satu dari 8 mata dewa besar, mata dewa tata ruang. Dewi Bulan Suci Bibi menghentikan tebakan orang banyak. 3 alam dewa kekosongan kemudian berdiskusi dengan Grandmaster Yin Kong. Ada cara lain. Kami dapat mengirim Origin Life Force melintasi periode waktu yang lama. Grandmaster Yin Kong menyarankan. Hanya ada 2 tetes yang tersisa. Dewi Bulan Suci Bibi menganggukkan kepalanya. Di ngarai misterius, setelah 2 momen berbahaya berlalu, Zhao Feng dipenuhi keringat dingin dan penuh kegembiraan. Weng, Life Force tiba-tiba melonjak ke area di sekitar Raja Anggur Neraka Iblis, yang segera diserap oleh Raja Anggur. Kali ini, kekuatan hidup dikirim dalam proses berkelanjutan, bukan dalam sekejap. Yah, mereka bukan orang bodoh. Jantung Zhao Feng melonjak. Mata spiritual dewa hanya bisa mengunci satu item pada satu waktu, dan setiap kali kemampuan itu digunakan, banyak energi garis keturunan mata Zhao Feng akan habis. 2 kali sebelumnya saja sudah menghabiskan 30% energi Zhao Feng. Itu bahkan lebih melelahkan daripada mata surga. Zhao Feng merasa sangat tidak berdaya menghadapi proses yang terus-menerus ini. Zhao Feng, arai terkutuk mayat hantu tidak dapat memblokirnya lagi. Pemimpin divisi kerangka berteriak saat tekanan meningkat. Di sisi lain, dengan kekuatan Origin Life Force, kekuatan Raja Anggur secara bertahap meningkat. Itu sudah berkembang menjadi 5 atau 6 mil sementara juga menekan arai terkutuk mayat hantu. Setelah arai terkutuk mayat hantu benar-benar pecah, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka tidak akan bisa menghentikan lautan tanaman merambat bahkan jika mereka bekerja sama. Hahaha, bocah itu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Binatang-binatangnya semua mati. Para ahli dari 3 sekte semuanya mengungkapkan senyuman. Zhao Feng tampaknya benar-benar telah putus asa. Teknik petir anginnya dilawan oleh tanaman merambat sampai tingkat tertentu, dan dia tidak memiliki binatang buas lagi untuk dikendalikan. Kekuatan Raja Anggur perlahan meningkat, dan itu mendekati alam inti asal. Dengan setiap detik yang berlalu, semakin banyak bahaya yang dihadapi reruntuhan. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Zhao Feng bergumam. Sua, dengan sekejap, Zhao Feng menghilang. Zhao Feng, mengapa kamu melarikan diri? Pemimpin divisi kerangka berteriak. Hanya dalam sedetik, Zhao Feng mendarat di pohon menjulang Yao. Manusia, kenapa kamu tidak melawan tanaman merambat? Bahkan jika kamu datang kepadaku, itu tidak berguna. Pohon yang menjulang Yao mengerang. Kakak pohon, mari kita bertarung bersama. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan pada saat berikutnya. Zhao Feng tersenyum tipis. Segera setelah kata-katanya selesai, gelombang kekuatan garis keturunan mata datang dari mata spiritual Tuhannya dan mengunci Raja Iblis Neraka Fin. Zhao Feng, mungkinkah Anda ingin? Jantung pemimpin divisi kerangka itu melompat, dan ia menebak-nebak. Zhao Feng terlalu gila. Pemimpin divisi kerangka, bertahan sedikit lebih lama. Zhao Feng mengangguk. Dia akan mencoba metode itu, tetapi hanya dia sendiri tidak cukup. Namun, jika pohon menjulang Yao membantu, dia memiliki peluang sukses 80%. Benih anggur neraka iblis. Tindakan Zhao Feng menyebabkan para ahli yang menonton mengejeknya. Apakah bocah itu kehabisan trik? Hehe, arai terkutuk mayat hantu itu tidak akan bisa bertahan lebih lama, dan begitu Raja Anggur mencapai alam inti asal, lautan tanaman merambat akan menyebar lebih dari 10 mil. Di mata mereka, Zhao Feng tampaknya telah mengakui kekalahan dan menyerah pada arai terkutuk mayat hantu. Namun, ketika Zhao Feng mendarat di pohon menjulang Yao, ekspresi Lu Tianyi, Ye Yanyu, Zhuang Waner, Qi Gui, dan kawan-kawan berubah. Bayangan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao yang bekerja sama saat itu masih segar di benak mereka. Sosok Zhao Feng sangat kecil dibandingkan dengan pohon Yao yang menjulang. Manusia, apa yang kamu ingin aku lakukan? Pohon menjulang Yao tidak berani meremehkan pemuda ini. Tidak banyak waktu. Saya perlu menggunakan jiwa esensi roh kayu Anda lagi untuk mengalahkan Raja Anggur. Suara Zhao Feng mendesak. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa menahan tanaman merambat lebih lama lagi. Setelah arai terkutuk mayat hantu rusak,
Raja Anggur akan menerobos ke alam inti asal, maka tidak ada yang bisa menghentikan lautan tanaman merambat. Zhao Feng, aku hanya bisa bertahan 10 napas lagi. Suara panik pemimpin divisi kerangka terdengar. 10 napas. Hati Zhao Feng bergetar, dan roh parsial Sein Ungu merasa tertekan juga. Zhao Feng hanya memiliki 10 napas waktu tersisa untuk melakukan apa yang dia butuhkan. Menggabungkan, energi yang kuat melonjak keluar dari mata kiri Zhao Feng dan memenuhi udara. Weng, aliran energi murni mengalir dari cabang-cabang di bawah ke dalam jiwa Zhao Feng. Hati Zhao Feng berdebar saat sensasi nyaman muncul sekali lagi. Kekuatan jiwanya sebanding dengan alam inti asal, dan dengan jiwa esensi roh kayu, kekuatannya telah sepenuhnya mencapai tingkat penguasa. Selanjutnya, di bawah keadaan ini, indera Zhao Feng meningkat ke puncaknya. Niat yang sebelumnya tidak dapat dipahami sekarang mudah dipahami. Pada saat itu, Zhao Feng dan pohon menjulang Yao tampaknya menjadi pusat dunia saat surga bumi Yuan Qi mengalir ke arah mereka. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari True Lord Reng. Tujuan alam inti asal, pemimpin divisi kerangka dan roh parsial Sein Ungu keduanya terkejut. Dalam keadaan ini, kekuatan jiwa Zhao Feng benar-benar sebanding dengan penguasa, dan tingkat niatnya juga sebanding dengan alam inti asal. Semua ini karena pohon Yao yang menjulang. Itu memungkinkan kekuatan Zhao Feng naik setengah tingkat dengan sangat cepat. Bekukan. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat sumber kekuatan energi mental yang mengguncang bumi mendarat di Raja Anggur. Raja Anggur meraung saat tubuhnya yang besar menegang. Apakah dia ingin? Hati Purple Saint Partial Spirit tergerak. Di dunia luar, para ahli dari 3 sekte melihat tujuannya. Sepertinya targetnya benar-benar Raja Anggur. Tubuh Raja Anggur sangat besar, dan kekuatan tempurnya sangat dekat dengan penguasa. Bahkan Sovereign sejati mungkin tidak bisa membunuhnya. Kerumunan berdiskusi. Di dalam gambar, tubuh Raja Anggur menegang, tetapi segera mulai berjuang. Tunggu, Zhao Feng mungkin tidak ingin membunuh Raja Anggur. Apakah dia ingin? Hati mereka yang mengerti bergetar. Jadi begitulah adanya. Mata Grandmaster Yin Kong berkilat. Sudah pasti bahwa Zhao Feng tidak ingin membunuh Raja Anggur. Itu tidak realistis. Selanjutnya, Zhao Feng bahkan tidak bisa menggunakan perlindungan naga giok di tempat itu karena lubangnya terlalu lemah. Hehe. Zhao Feng ingin mengendalikan Raja Anggur. Tawa Sein Moon Bibi Dewi membuat semua orang keluar dari linglung mereka. 3 Raja Alam Dewa Kekosongan semuanya melihat niat Zhao Feng. Zeze, ambisi bocah ini tidak kecil. Tidak ada binatang buas yang tersisa untuk dikendalikan, jadi sekarang dia menargetkan Raja Anggur. Kerangka emas itu berkata dengan main-main. Kekuatan Raja Anggur sangat dekat dengan penguasa. Seseorang harus memiliki kekuatan jiwa setidaknya seorang penguasa untuk mengendalikannya. Menambahkan fakta bahwa Raja Anggur itu sangat besar, bahkan penjinak binatang Sovereign akan merasa sangat sulit untuk menjinakkannya. 3 Raja Realm Void God tertawa. Mereka tidak khawatir sama sekali. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng memenuhi persyaratan untuk memiliki kekuatan jiwa tingkat penguasa. Waktu tampak sangat lambat pada saat ini karena tindakan Raja Anggur menjadi semakin kaku, dan tidak banyak berjuang sekarang. 1 napas, 2 napas, 3 napas, 5 napas. Ekspresi dari 3 alam dewa kekosongan berubah, dan hati para ahli bergetar. Bagaimana ini mungkin? Beberapa penguasa mengungkapkan penampilan yang tidak percaya. Dalam gambar, Raja Anggur telah tumbuh dengan marah, 5 napas kemudian, Raja Anggur tampaknya menjadi tenang. Pemimpin divisi kerangka tiba-tiba merasakan tekanan berkurang sedikit. Raja Anggur berhenti menyerang arai terkutuk mayat hantu, tetapi masih ada tanaman merambat yang memanjang keluar. Di antara cabang-cabang, ekspresi Zhao Feng serius. Pikiran Raja Anggur ini dipenuhi dengan kekacauan dan kehancuran. Itu adalah reinkarnasi dari iblis. Energi mental Zhao Feng menghadapi perlawanan yang menakutkan ketika masuk ke pikiran Raja Anggur. Setiap saat, Zhao Feng perlu bertahan melawan aura haus darah dan kacau. Raja Anggur bukanlah keberadaan yang normal. Setiap tindakannya murni berdasarkan insting. Oleh karena itu, ada banyak perlawanan. Dalam kondisiku saat ini, aku hanya akan memiliki peluang 40-50% untuk mengendalikan binatang origin Core Realm, dan Raja Anggur sama sulitnya. Zhao Feng terus mengirimkan kekuatan garis keturunan matanya. Tidak peduli apa, dia memiliki keuntungan saat ini. Untuk saat ini, Zhao Feng agak menenangkan Raja Anggur dan mengurangi tekanan pada pemimpin divisi kerangka, tapi dia tidak bisa benar-benar mengendalikan Raja Anggur. Mata surga, garis mata Zhao Feng diedarkan secara maksimal dan meninggalkan tubuh fisiknya. Pada saat itu, kesadaran Zhao Feng melompat ke awan. Mata langit biru transparan tanpa emosi menatap bumi. Dalam keadaan ini, kendali dan kekuatan Zhao Feng telah mencapai puncaknya. Berlutut, suara dominan dan dingin bergemuruh di dimensi jiwa Raja Anggur. Huang, tubuh besar Raja Anggur bergetar,
dan sepertinya berlutut di depan mata spiritual dewa. Segera setelah itu, tanaman merambat dalam jarak 2 mil sepertinya menerima pesan. Raja Anggur berhenti menyerang, dan sepertinya itu juga mempengaruhi tanaman merambat di dekatnya. Tekanan pada pemimpin divisi kerangka turun setengah, dan itu tidak bisa membantu tetapi menatap mata surga dengan ketakutan, kewaspadaan, dan bahkan beberapa kekaguman. Dia berhasil. Roh parsial Sein Ungu dan Zhao Yufei sangat gembira. Sua, mata surga tiba-tiba menghilang setelah beberapa napas. Hehe, pemimpin divisi kerangka, kamu tidak perlu khawatir tentang Raja Anggur lagi. Fokus pada menghancurkan tanaman merambat di dekat tepi. Zhao Feng tertawa dan berkata, menyebabkan pemimpin divisi kerangka kembali ke kenyataan. Pada titik waktu ini, Raja Anggur dan semua tanaman merambat dalam radius 2 mil telah berhenti menyerang. Tanaman merambat lebih jauh masih tumbuh secara naluriah, tetapi tidak secepat sebelumnya. Dalam situasi ini, Ghost Corskers Array pemimpin divisi kerangka berhasil menstabilkan dan mulai membersihkan tanaman merambat lebih jauh. Setelah bergabung dengan jiwa esensi roh kayu Yao dari pohon menjulang, Zhao Feng mengendalikan Raja Anggur dan beberapa tanaman merambat terdekat untuk bertarung dengan tanaman merambat lainnya. Meskipun Raja Anggur mendapat dukungan dari kekuatan hidup yang berkelanjutan, itu dikendalikan oleh Zhao Feng. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa nanti, tanaman merambat dalam jarak 2 mil dari Raja Anggur semuanya hancur menjadi potongan-potongan kecil, dan pemimpin divisi kerangka menggunakan arai terkutuk mayat hantu untuk membersihkan tanaman merambat yang tersisa. Tanaman merambat di tepi tidak memiliki dukungan terus-menerus dari Raja Anggur, jadi pertumbuhannya jauh lebih lambat. Di udara di atas gunung, ekspresi ketiga raja itu jelek. Rencana menggunakan Raja Anggur Neraka Iblis telah gagal. Dalam gambar, Zhao Feng benar-benar mengendalikan Raja Anggur dan membalikkan keadaan. Segera, hanya Raja Anggur dan sedikit tanaman merambat yang tersisa di daerah itu. Kurangi ukuran arai. Zhao Feng bertemu dengan pemimpin divisi kerangka. Arai terkutuk mayat hantu mulai fokus pada Raja Anggur, menyebabkannya mulai membusuk. Zhao Feng, kamu tidak akan mengendalikan Raja Anggur. Pemimpin divisi kerangka sedikit terkejut. Ia mengira Zhao Feng akan mengubah Raja Anggur menjadi tanaman spiritualnya sendiri. Raja Anggur tidak terlalu cerdas, dan sangat merusak. Tidak mudah untuk mengendalikannya sepenuhnya. Selanjutnya, tanaman itu dibuat untuk melahap dan menghancurkan. Kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan bencana. Zhao Feng menjelaskan, sudah sangat sulit baginya untuk mengendalikan Raja Anggur bahkan dengan dorongannya saat ini. Waktu berlalu perlahan saat tubuh Raja Anggur terus membusuk. 15 mayat hantu dalam barisan sangat dekat dengan puncak True Lord Rank, jadi kekuatan kutukan mereka cukup menakutkan. Sebelum ini, mereka sudah menyerap kekuatan hidup dari beberapa ratus binatang True Spirit Realm, dan sekarang mereka telah membunuh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya ada 15 mayat terkutuk, kekuatan kutukan di dalamnya sebanding dengan puluhan mayat terkutuk yang digabungkan. Zhao Feng mengangguk. 1 jam kemudian, tanaman merambat sebagian besar dihancurkan. Ukuran Raja Anggur terus menyusut, dan warnanya segera memudar. Biji hitam yang keras dan kusam tertinggal di tanah tempat Raja Anggur pernah berdiri. Itu adalah benih Demonic Helvin. Lubang spasial. Zhao Feng mengambil benih Demonic Helvin yang bisa membawa begitu banyak malapetaka dan kehancuran. Baik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka penuh kewaspadaan terhadap benih ini. Jika saya melemparkan benih ini ke benua bunga Azure dan memberinya makan selama beberapa hari, itu mungkin bisa menghancurkan seluruh benua. Zhao Feng memasukkan benih ke dalam cincin interspatialnya. Adegan ini jelas digambarkan melalui gambar dan dilihat oleh 3 alam dewa kekosongan. Bahkan bagi mereka, nilai benih itu tidak terukur. Dalam pertempuran antar sekte, benih itu bisa merusak keseimbangan dan membalikkan keadaan. ZZZ, benih anggur neraka iblis itu diperoleh oleh Dewi Bibi Bulan Suci dengan banyak usaha, dan sekarang ada di tangan seekor semut. Ada cukup pertunjukan untuk ditonton sekarang. Kerangka emas dan Raja Iblis saling memandang dengan sombong. Di Kepulauan Tianlu, 3 sekte bersaing satu sama lain. Meskipun mereka bekerja sama untuk menghadapi orang luar, masih ada bentrokan antara satu sama lain. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, sekte spiritual bulan murni selalu memiliki keuntungan. Hanya dengan bekerja sama, Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam nyaris tidak bisa melawan mereka. Setelah semua yang terjadi, Kerangka Emas dan Raja Iblis jelas senang melihat Dewi Bibi Sein Moon menderita. Grandmaster Yin Kong, stabilkan ruang ini. Tidak peduli seberapa besar harganya, sekte spiritual bulan murni akan menangkap Zhao Feng hidup-hidup. Rasa dingin muncul di wajah Dewi Sein Moon Bibi. Rasa dingin dan tekanan yang kuat memenuhi udara dalam jarak 1000 mil. Semua ahli dari 3 sekte merasa seolah-olah pikiran mereka mulai membeku. Kalian berdua, jangan hanya duduk di sana. Bantu saya menstabilkan ruang dan menghentikan lubang agar tidak diperbaiki.
Matanya menatap dua alam dewa kekosongan lainnya. Pada saat yang sama, di dalam reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sedang membersihkan kekacauan. Setelah pertempuran tadi, semua susunan perbaikan telah rusak. Pemimpin divisi kerangka berkata, tugas terpenting saat ini adalah membangun susunan perbaikan. Jika mereka bisa memperbaiki semua lubang, kemungkinan 3 sekte menyerang reruntuhan akan turun drastis. Tepat pada saat itu, Zhao Feng merasakan 3 aura kuat mengalir ke ngarai misterius dari tempat yang sangat jauh. Ketiga aura ini membuat jiwa Zhao Feng terasa berat. Zhao Feng dan pikiran pemimpin divisi kerangka mulai bergetar. Mereka merasa sangat kecil di depan aura ini. Zhao Feng, ketiga alam dewa kekosongan itu mencoba menghentikan lubang ini agar tidak diperbaiki. Mereka sebenarnya mencoba untuk memperluasnya. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar. 3 alam dewa kekosongan. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka merasa bahwa jika salah satu dari aura itu turun ke sini secara langsung, mereka akan langsung terbunuh. Jadi, itu adalah aura dari alam dewa kekosongan. Itu terlalu menakutkan. Hati Zhao Feng bergetar. Bahkan Patriark saat itu tidak sekuat ini. Tubuh dan jiwa pemimpin divisi kerangka itu gemetar. Hati mereka berdua jatuh. Sukacita kemenangan menghilang. Zhao Feng bahkan tidak bisa memahami jenis keberadaan apa yang mereka hadapi. Tenang. Reruntuhan Sein Ungu sangat jauh dari Kepulauan Tianlu. Ketiganya hanya menggunakan kekuatan susunan spasial untuk mengirim aura mereka ke sini, dan susunan itu tidak dapat menahan kekuatan penuh dari alam dewa kekosongan. Roh parsial Sein Ungu tersenyum dan berkata. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas. Jika mereka benar-benar menghadapi alam dewa kekosongan, bahkan klan Yuan Surgawi, Istana Es Mistik, dan teman-temannya tidak akan ada artinya. Zhao Feng, roh parsial Sein Ungu berkata dengan nada serius, lakukan yang terbaik. Bahkan jika ahli Void God Realm bisa masuk, aku bisa menghancurkan reruntuhan hanya dengan berpikir dan mengirimmu dan Yu Fei pergi sebelum aku melakukannya. Bahkan jika ketiga alam dewa kekosongan itu masing-masing memiliki 10.000 nyali, mereka tidak akan berani datang secara pribadi. Saya mengerti. Zhao Feng merasa sedikit lebih aman dan mengagumi roh parsial Sein Ungu. Bahkan jika mereka gagal, dia memiliki jalan mundur. Roh parsial Sein Ungu tidak akan membiarkan pewarisnya dilukai, dan dia tidak akan meninggalkan reruntuhan itu kepada sekelompok bandit. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka mulai merekonstruksi susunan perbaikan. Mereka terus memperbaiki mayat hantu terkutuk juga. Arai perbaikan adalah untuk menghentikan 3 alam dewa kekosongan dari menghancurkan lubang lebih banyak lagi. Zhao Feng dan pohon menjulang Yao bekerja sama untuk mengendalikan gerombolan demi gerombolan binatang buas dan memaksa mereka untuk membantu. Kekuatan mata surga sangat hebat, jadi tidak sulit untuk mengendalikan beberapa ratus alam roh sejati secara bersamaan. Dibandingkan dengan orang lain, tugas Zhao Feng sederhana. Dia hanya perlu sesekali menggunakan mata surga untuk mengendalikan beberapa binatang buas dan menemukan hal-hal yang tidak biasa terjadi di reruntuhan. Dengan waktu apapun yang tersisa, dia akan duduk di pohon Yao yang menjulang dan memahami tekniknya. Melalui pertempuran sebelumnya, garis mata dan kekuatan Zhao Feng telah meningkat. Kekuatan jiwanya sekarang benar-benar sebanding dengan penguasa, dan dengan bantuan pohon menjulang Yao, pemahamannya tentang langit dan bumi lebih kuat dari sebelumnya. Surga bumi Yuan Qi berputar di sekitar Zhao Feng seolah-olah dia adalah pusat dunia. Pada saat ini, Zhao Feng mulai menyentuh tingkat niat seorang penguasa, dan kecepatan kultivasinya 100 kali lebih cepat daripada di benua bunga Azure. Roh parsial Sein Ungu bisa merasakan peningkatan Zhao Feng dalam kultivasi. Satu dengan alam, Zhao Feng tiba-tiba teringat niat akrab yang telah dia curi dari Xin Wuheng. Niat misterius Xin Wuheng sejak saat itu mirip dengan Sovereign. Pada dasarnya, itu adalah versi sederhana dari niat penguasa. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apakah ini berarti Xin Wuheng telah belajar bagaimana mencapai alam inti asal sejak lama? Jika itu masalahnya, maka Xin Wuheng akan dapat menembus ke alam inti asal jauh lebih mudah daripada yang lain. Rahasia macam apa yang dimiliki Xin Wuheng? Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa tidak biasa bagi Xin Wuheng untuk tidak kembali dari warisan-warisan surga. Saat itu, Xin Wuheng menargetkan warisan-warisan surga sejak awal, dan dia sepertinya tahu lebih banyak tentang itu daripada orang lain. Sementara Zhao Feng memiliki waktu luang untuk berkultivasi, pemimpin divisi kerangka dan bahkan kucing pencuri kecil itu sibuk. Pemimpin divisi kerangka diperlukan untuk mengontrol susunan perbaikan dan memperbaiki mayat hantu terkutuk, sementara kucing pencuri kecil mengawasi prosesnya. Hanya itu yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan semua binatang dan memerintahkan mereka untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Saat ini, rencana 100 mayat sangat penting. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur kita.
Zhao Feng memberitahu roh parsial Sein Ungu dan yang terakhir segera memutuskan bahwa Zhao Yufei untuk sementara akan berhenti memperbaiki reruntuhan sehingga dia bisa mengambil alih pekerjaan pemimpin divisi kerangka untuk mengelola susunan. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang Arai, roh parsial Sein Ungu membantunya. Itu berarti bahwa pemimpin divisi kerangka bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki mayat hantu terkutuk. Waktu berlalu dengan lambat, dan jumlah mayat hantu terus meningkat. 15, 16, 17, 20. Bahan utamanya adalah mayat hantu dari tanah terlarang 100 kuburan, yang merupakan sumber kutukan. Di sisi lain, 3 alam dewa kekosongan menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang lubang, tetapi susunan perbaikan terus memperbaikinya. Zhao Feng duduk di pohon menjulang Yao dan memasuki kondisi pemahaman. Dia tidak benar-benar perlu melakukan apapun di sekitar reruntuhan. Yang perlu dia lakukan hanyalah sesekali menggunakan mata surga untuk mengendalikan beberapa binatang buas untuk membantu kerja keras. Kekuatan jiwaku benar-benar sebanding dengan penguasa, dan itu telah mencapai ambang batas niat level Origin Core Realm. Ketika saya mencapai puncak True Lord Rank, saya akan dapat mencapai alam inti asal setengah langkah dalam satu langkah. Zhao Feng menghabiskan sebagian besar usahanya untuk memahami, dan segera, 1 bulan berlalu. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka telah menyempurnakan 10 mayat hantu terkutuk lagi, dengan jumlah total 25, seperempat dari rencana. Dengan 10 mayat tambahan ini, kekuatan susunan akan sangat meningkat. Bahkan alam inti asal setengah langkah yang normal tidak akan bisa bertahan. Pemimpin divisi kerangka itu percaya diri. Di udara di atas gunung, aura spatial splitting array lebih lengkap dan kuat. Sebuah lubang perak samar muncul di tengah barisan seperti pintu masuk ke sebuah gua. Tuanku, lubang spasial telah distabilkan. Kami dapat mengirim sekelompok orang ke reruntuhan Sein Ungu, tetapi kami hanya dapat mengirim 1 alam inti asal kecil, dan jumlah total orang terbatas. Suara sedikit lelah Grandmaster Yin Kong terdengar, dan mata dari 3 alam dewa kekosongan melintas saat mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Kirim sovereign yang kuat, yang dapat dengan mudah menghancurkan beberapa sovereign normal. Kerangka emas menyarankan, hehe, itu benar, meskipun kerangka lain itu juga berada di alam inti asal, itu sangat lemah. Raja Iblis menjilat bibirnya. Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan sama-sama merekomendasikan ahli alam inti asal mereka sendiri, karena perjalanan ini mungkin berarti mereka dapat mengambil manfaat paling banyak. Tuanku, biarkan aku pergi. Grand Elder, saya cukup untuk merawat bocah dan kerangka berambut biru itu. Beberapa penguasa di bawah ini berbicara. Ini adalah kesempatan bagus untuk pamer. Memang, kekuatan seorang penguasa dari Sekte Bintang 2 jauh lebih besar daripada satu dari benua bunga Azure, dan semua penguasa di sini percaya bahwa mereka dapat membunuh beberapa penguasa jika mereka selemah pemimpin divisi kerangka. Penatua Suiyun. Ketiga sekte semua merekomendasikan penguasa mereka sendiri. Baik kerangka emas dan Raja Iblis sudah memikirkan pilihan mereka. Kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan sebelumnya. Tim pertama yang kami kirim harus mampu bertahan begitu mereka berada di reruntuhan. Mata Sein Moon Aon Goddess mengamati kerumunan. Berdiri di tanah mereka, 2 ahli Void God Realm lainnya mulai berpikir. Berdiri di tanah mereka tidak selalu membutuhkan kekuatan tempur mereka untuk menjadi yang terkuat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan keseluruhan kelompok. Kecerdasan, kekuasaan, manajemen, Bibi bela diri, serahkan misinya padaku. Seorang pemuda yang sedikit gemuk yang kultivasinya telah mencapai Origin Core Realm tiba-tiba berteriak. Auranya lebih kuat dari kebanyakan orang lain. Itu adalah Lu Tianyi. Banyak orang mengungkapkan ekspresi waspada saat mereka memperhatikan Lu Tianyi. Meskipun dia baru saja mencapai Origin Core Realm, teknik yang dia kembangkan lebih kuat dari yang lain dan, tampaknya, dia sudah mampu melawan Sovereigns ketika dia hanya berada di setengah langkah Origin Core Realm. Setelah dia menjadi Sovereign sendiri, dia mengalahkan banyak Sovereign dari generasi yang lebih tua. Tidak ada yang meragukan kekuatan tempurnya. Dia diajar oleh Void God Realm, dan dia akan memiliki kartu tersembunyi yang kuat. Tianyi. Tatapan Sein Moon Bibi Dewi mendarat di Lu Tianyi dan dia samar-samar tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak meragukan kekuatanmu, tapi kamu bukan orang yang paling cocok untuk mempertahankan pendirianmu. Tanpa ragu-ragu, dia menolak Lu Tianyi. Meskipun dia tidak mau, dia tidak bisa mengubah keputusannya. Sepertinya Dewi Bibi Sein Moon sudah membuat pilihan. Kerangka emas dan Raja Iblis saling memandang, dan seperti yang mereka pikirkan, tatapan Bibi Dewi Bulan Suci mendarat pada seorang wanita tenang berbaju biru. Penatua Suiyun. Wanita berbaju biru itu tenang dan cantik. Kulitnya sehalus kulit bayi dan seputih salju. Seolah-olah dia bukan dari dunia manusia. Seketika, mata semua orang menoleh ke arahnya, dan banyak pria tidak bisa menyembunyikan cahaya yang melewati mata mereka. Dia memang cantik. Dia, 2 Raja Realm Void God lainnya mengerutkan alis mereka,
tetapi mereka mengerti setelah memikirkannya dengan hati-hati. Penatua Sui Yun adalah tabib yang sangat terkenal di Kepulauan Tianlu. Rupanya tim Penatua Sui Yun telah menyelesaikan beberapa misi berbahaya tingkat 6 tanpa korban, memecahkan rekor 10.000 tahun. Kerumunan berdiskusi, dan beberapa dari mereka bingung karena Penatua Sui Yun hanyalah seorang penyembuh dan kelompok pertama harus memiliki seseorang dengan kekuatan pertempuran yang hebat. Dia bukan pilihan yang buruk. Dua alam dewa kekosongan lainnya tidak menolaknya. Menurut rencana Sein Moon Aon Goddess, kelompok pertama perlu mempertahankan posisi mereka, jadi itu akan fokus pada stabilitas. Penatua Sui Yun berspesialisasi dalam menyembuhkan dan mengelola orang-orangnya. Dengan dia memimpin kelompok, tidak akan ada banyak korban. Para ahli dari 3 sekte akhirnya menyetujui Penatua Sui Yun. Selain dia, 4 rilem inti asal setengah langkah lainnya dan lebih dari selusin puncak True Lord Ranks dipilih. Pilihan-pilihan ini jelas hanya disepakati melalui diskusi dan persaingan yang panas. Akhirnya, sekelompok 20 berdiri di depan lubang spasial dan menunggu sinyal pergi. Di dalam ngarai misterius, Zhao Feng duduk di pohon Yao yang menjulang dan sesekali menggunakan mata surga untuk memeriksa tempat itu serta mengendalikan beberapa gerombolan binatang buas. Selama beberapa hari terakhir, dia memahami keterampilan garis keturunan mata yang baru mengambil barang dari udara tipis. Dengan kata lain, mentransfer item tertentu di udara ke dalam dimensi mata kirinya. Pada awalnya, pengeluaran energi cukup berat. Bahkan setelah belajar mengendalikannya dengan lebih baik, itu masih membutuhkan banyak energi. Untungnya, kekuatan jiwa Zhao Feng berada pada level penguasa sekarang, jadi dia bisa menggunakannya berkali-kali. Dia segera mulai menyempurnakan gerakannya. Sua, dengan pikiran, setetes Origin Life Force muncul di telapak tangan Zhao Feng. Item yang dibawa ke dimensi mata kirinya juga bisa dikeluarkan. Sua, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya, dan setetes Origin Life Force menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, tetesan itu mengambang di udara setengah mil jauhnya. Jenis teleportasi ini tidak dapat dideteksi. Dimensi mata kiri saya seperti stasiun transfer. Aku bisa meletakkan item di sini, lalu memindahkannya ke tempat lain. Zhao Feng tersenyum tipis. Karena kemampuan ini menghabiskan banyak energinya, dia hanya berlatih maksimal 4 atau 5 kali sehari untuk mempertahankan bentuk puncaknya karena dia tidak tahu kapan ketiga sekte itu akan menyerang lagi. Pada sore hari tertentu, Zhao Feng baru saja akan melatih kemampuan teleportasi item lagi. Mata spiritual Tuhannya tiba-tiba merasakan gangguan kuat di ruang angkasa yang datang dari tengah ngarai misterius. Zhao Feng, hati-hati. 3 sekte mengirim ahli melalui susunan spasial. Suara Purple Saint Partial Spirit langsung terdengar di benak Zhao Feng. Pada saat yang sama, pemimpin divisi kerangka, kucing pencuri kecil, dan Zhao Yufei semua menerima berita itu, tetapi mereka hanya mengambil posisi bertahan tanpa panik. Weng! Sebuah lubang muncul di tengah ngarai, dan aura pengganggu ruang angkasa yang kuat menghancurkan hutan di dekatnya. Apapun di area yang berada di bawah Origin Core Realm langsung terbunuh. Angka satu demi satu terbang keluar dari lubang. 20 atau lebih aura muncul, dengan yang terlemah berada di puncak True Lord Rank. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Timo. 1 penguasa, 4 alam inti asal setengah langkah, dan 13 puncak peringkat Tuan sejati. Zhao Feng melihat mereka dengan jelas dari jauh. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita cantik yang tampak tak berdaya dan lemah. Zeze, ketiga sekte itu cukup murah hati. Mengirim keindahan. Pemimpin divisi kerangka keluar dari mutiara 10.000 hantu. Weng, arai spasial segera menghilang setelah grup masuk. Hanya ada 1 penguasa. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Untungnya, lubang spasial hanya bisa mengirim 1 penguasa pada satu waktu. Penatua Sui Yun, Zhao Feng di sana. Wanita cantik lainnya dalam kelompok itu menoleh ke arah Zhao Feng. Dia sepertinya sangat akrab dengan tempat itu. Kamu Yanyu. Zhao Feng berhenti saat dia melihat sosok yang dikenalnya. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kedinginan dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki penguasa di sebelahnya, dia mungkin sudah menagihnya. 3 tahun telah berlalu sejak itu, dan kultivasinya telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Dia sekarang lebih kuat dari Lu Tianyi saat itu. Yanyu, kami tidak menyerang sekarang. Penatua Sui Yun tersenyum dan mengeluarkan aura yang membuat Ye Yanyu tenang. Setelah itu, dia memerintahkan kelompok itu untuk menyerang dan menghancurkan perbaikan terdekat dan susunan pengumpulan Yuan Qi. Ledakan, arai di dekatnya benar-benar rusak. Kelompok itu sangat efisien. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka terkejut. Tak disangka, musuh tidak langsung menyerang mereka. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka hanya 1 mil jauhnya dari Penatua Sui Yun. Setelah itu, Penatua Sui Yun memerintahkan beberapa ahli untuk membuat susunan.
Mereka benar-benar mengabaikan kita. Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu jatuh. Musuh hanya memiliki satu sovereign, jadi dia tidak takut. Zhao Feng, mereka mungkin ingin bertahan di sini dan membangun barisan yang akan terhubung dengan dunia luar. Pada saat itu, tidak akan ada batasan pada jumlah dan kekuatan para ahli yang dapat mereka kirim. Suara mendesak Purple Saint Partial Spirit terdengar. Pergi. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka menyerbu ke arah kelompok itu tanpa ragu-ragu. Penatua Sui Yun, mereka datang. Suara Ye Yanyu sangat mendesak. Bersiaplah untuk bertarung. Penatua Sui Yun tersenyum. Auranya yang tenang membuat hati orang lain menjadi lebih cepat. Zhao Feng, serahkan gadis itu padaku. Kali ini, Anda mengendalikan arai terkutuk mayat hantu. Mata berapi-api pemimpin divisi kerangka melompat kegirangan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat bendera hitam muncul di tangannya. Daerah dalam jarak 100 yard langsung dipenuhi dengan udara kematian saat 25 mayat hantu terkutuk muncul. Zhao Feng tidak terburu-buru menyerang ke depan. Dia perlahan mendorong arai ke arah grup. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka menusukkan cakar emas dan perak ke arah Penatua Sui Yun. Berdaulat versus berdaulat. Targetnya langsung menuju Penatua Sui Yun. Setelah periode istirahat yang lama ini, kekuatan pemimpin divisi kerangka telah pulih dan hampir sama dengan kekuatan puncaknya. Pukulan ini saja sudah cukup untuk membunuh setengah langkah Origin Core Realm dari Azure Flower Continent. Jangan pikirkan itu. Ye Yanyu dan 3 alam inti asal setengah langkah lainnya mencibir dingin dan hendak memblokirnya. Biarkan aku. Penatua Sui Yun tersenyum saat tangan putihnya terangkat. Gelembung air terbentuk di tangannya. Retakan. Meskipun gelembung itu tampak ringan dan rapuh, gelembung itu mengandung kekuatan air yang padat dan langsung menembus cakar emas dan perak. Kekuatan dan niat dari gelembung membuat Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka melompat ketakutan. Pergi. Penatua Sui Yun melambaikan tangannya sekali lagi, dan gelembung yang memudar berubah menjadi aliran air yang membuat pemimpin divisi kerangka terbang ke kejauhan. Kesempurnaan. Perbedaan antara kedua penguasa itu langsung terungkap. Penatua Sui Yun menggunakan gelembung untuk mengirim pemimpin divisi kerangka terbang. Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut saat dia terus mengendalikan arai terkutuk mayat hantu. Menggerutu. Pemimpin divisi kerangka meraung saat bangkit dari tanah. Itu adalah seorang kultivator yang telah memperkuat tulangnya, sehingga bisa mengabaikan serangan normal bahkan dari setengah langkah Origin Core Realms. Penatua Sui Yun harus kuat jika dia yang dipilih untuk memimpin kelompok ini, dan dia pasti memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ekspresi Zhao Feng serius. Dia tidak terkejut bahwa pemimpin divisi kerangka dikalahkan, tetapi besarnya perbedaan kekuatan cukup mengejutkan. Meskipun pemimpin divisi kerangka belum sepenuhnya pulih, itu tidak jauh dari puncaknya. Meskipun memiliki kekuatan sovereign, itu masih dikirim terbang dengan satu gerakan. Hahaha, kerangka itu memang tidak berguna. Para ahli 3 sekte yang menonton mulai tertawa. Semangat kelompok Penatua Sui Yun meningkat. Penatua Sui Yun, kita harus menggunakan ini untuk keuntungan dan kemajuan kita. Keduanya bisa dihabisi dengan mudah. Ye Yanyu dan rekan-rekannya menyarankan untuk menyerang. Tidak dibutuhkan. Penatua Sui Yun berdiri tak bergerak sementara riak air muncul di sekelilingnya, dan matanya beralih ke awan gelap yang mendorong ke arah mereka. Ini adalah kekuatan arai terkutuk mayat hantu. Zhao Feng hanya bisa menghela nafas, Penatua Sui Yun ini cukup tenang. Dia sebenarnya tidak terus menyerang pemimpin divisi kerangka. Jika Lutianyi atau orang lain yang suka berperang ada di sini, kemungkinan besar mereka akan terus menyerang pemimpin divisi kerangka. Bagaimanapun, kemuliaan dan ketenaran membunuh penguasa agak besar, tetapi itu akan memberi Zhao Feng kesempatan untuk membunuh anggota kelompok yang tersisa. Pemimpin divisi kerangka terbang sekali lagi dan melambaikan cambuk emas dan peraknya, menciptakan naga tulang hantu besar yang melompat ke Penatua Sui Yun. Surga bumi Yuan Qi dalam jarak 10 mil langsung meraung saat kekuatan sovereign ditunjukkan. Pergi. Zhao Feng mengibarkan bendera hitamnya dan sejumlah besar kekuatan kutukan dan kebencian mulai mengikis daerah dekat Penatua Sui Yun dan kawan-kawannya. Trik tak berarti. Ye Yanyu dan alam inti asal setengah langkah lainnya menggunakan teknik mereka. Ketika kekuatan arai terkutuk mayat hantu datang, itu langsung dihancurkan oleh beberapa jenis lampu yang berbeda. Bahkan puncak True Lord Ranks memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan setengah langkah alam inti asal benua bunga Azure, sementara Ye Yanyu dan 3 penguasa setengah langkah lainnya masing-masing dapat bertarung dengan 2 atau 3 alam inti asal setengah langkah. Ketika mereka berempat bekerja sama, mereka bahkan bisa bertarung melawan penguasa. Orang-orang ini mungkin semua elit juga. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu seberapa kuat arai terkutuk mayat hantu itu. Normal True Lord Ranks akan mati jika mereka memasuki arai, dan bahkan setengah langkah Origin Core Realms akan terbunuh. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara saat gelombang kematian menyapu beberapa lusin mil.
Pelacur orang pembawa sial, tubuh pemimpin divisi kerangka terbang keluar sekali lagi. Kabut hitam Ghost Course Arai dalam beberapa mil memudar warnanya, dan Zhao Feng harus fokus pada menstabilkan Arai. Pemimpin divisi kerangka benar-benar hancur. Hahaha, kelompok Penatua Sui Yun tertawa dengan jijik, dan 4 alam inti asal setengah langkah hampir menyerbu ke Arai terkutuk mayat hantu untuk mencoba menangkap Zhao Feng. Berhenti, Tetua Sui Yun berteriak dan sekali lagi menghentikan Ye Yanyu dan teman-temannya. Penatua Sui Yun, kami memiliki keunggulan mutlak sekarang. Mengapa Anda tidak membiarkan kami membunuh mereka berdua? 1,5 langkah Origin Core Realm bingung. Keuntungan mutlak. Mungkin tidak. Penatua Sui Yun tetap tenang dan menganalisis situasi. Reruntuhan Sein Ungu adalah wilayah musuh, dan ancaman utama bukanlah kerangka itu tetapi Zhao Feng itu. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka perlahan bangkit kembali. Itu mungkin terluka. Kali ini, ia kembali ke Ghost Course Arai dan tidak berani menyerang dengan gegabah lagi. Itu penuh dengan kewaspadaan terhadap Penatua Sui Yun. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Sui Yun waspada terhadap Zhao Feng dan beberapa alasan lainnya, dia pasti sudah membunuh pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng, bentrokan antara penguasa akan meningkatkan kerusakan pada lubang. Roh parsial Sein Ungu memperingatkan. Mendengar itu, hati Zhao Feng jatuh, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Penatua Sui Yun lebih tinggi. Dia memiliki pikiran yang sangat jernih dan mengendalikan situasi dengan baik. Dia fokus pada situasi keseluruhan dan bukan hal-hal kecil. Di dunia luar, di atas pegunungan, gambar menunjukkan dua kekuatan saling berhadapan. Penatua Sui dan kelompoknya bentrok dengan awan gelap. Ye Yanyu, 3,5 langkah Origin Core Realms lainnya, dan lebih dari selusin puncak True Lord Ranks menghentikan erosi Ghost Course Arai. Tetua Sui Yun memang tenang. Dia sempurna. Setiap kali dia memimpin sebuah kelompok, korban jiwanya hampir selalu nol. Para ahli dari 3 sekte berseru. Esensi suci air murni. Penatua Sui Yun tiba-tiba mengirimkan secercah cahaya ke arah Ye Yanyu dan teman-temannya. Siapapun yang secara tidak sengaja menyentuh kekuatan kutukan itu langsung sembuh seperti baru. Seluruh kelompok tidak terluka. Apa? Hati Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka melompat. Sepertinya dia melihatnya. Meskipun arai kutukan mayat hantu Zhao Feng tampaknya tidak mengancam Ye Yanyu dan teman-temannya, kekuatan kutukan yang tak terlihat mulai mempengaruhi mereka. Meskipun jumlah kecil tidak terlalu menjadi ancaman, kekuatan hidup mereka akan terkikis seiring waktu dan kekuatan tempur mereka akan mulai turun. Teknik penyembuhan yang sangat kuat. Selama bawahannya tidak langsung terbunuh, dia bisa menyembuhkan mereka. Hati pemimpin divisi kerangka itu tergerak. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka mulai menyadari bahwa Penatua Sui Yun bukanlah penguasa biasa. Jika aku benar, dia adalah seorang penyembuh yang bisa bertahan. Zhao Feng tiba-tiba mengerti dan mengutuk. Tidak jauh, Penatua Sui Yun tersenyum. Waktu berlalu perlahan, dan segera, 3 hari berlalu. Dalam periode waktu itu, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka keduanya menggunakan arai terkutuk mayat hantu, tetapi mereka tidak bisa menanganinya. Mereka berdua mencoba teknik rahasia, tetapi Penatua Sui Yun sempurna dan tidak ada anggotanya yang terluka. Selama Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berhenti menyerang, dia akan mulai membangun susunan untuk terhubung dengan dunia luar. Dunia luar, di atas pegunungan. Penatua Sui Yun telah bertahan dengan sangat baik. Kami akan dapat mengirim grup kami berikutnya setelah 10 hari lagi. Grandmaster Yin Kong tersenyum. Semua orang mengagumi Penatua Sui Yun. Jika dia habis-habisan, dia memiliki 70-80% pembunuhan baik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka, tetapi di reruntuhan Sein Ungu yang tidak diketahui, ada risiko untuk melakukan itu, dan Penatua Sui Yun ingin menggunakan harga terkecil untuk mengalahkan musuh. Setelah 10 hari, Anda akan memimpin kelompok untuk mendukung Penatua Sui Yun. Mata Bibi Dewi Bulan Suci beralih ke Lu Tianyi. Terima kasih, Bibi bela diri. Lu Tianyi sangat gembira. Dia tahu bahwa dia memberinya kesempatan untuk membunuh musuh. Penatua Sui Yun adalah seorang tabib dan fokus pada stabilitas. Lu Tianyi akan menjadi pilihan yang sempurna untuk dikirim berikutnya. Di dalam ngarai misterius, tekanan yang dihadapi Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka menjadi lebih kuat. Penatua Sui Yun ini benar-benar sempurna. Pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi tertekan sementara mata Zhao Feng berbinar saat dia menghela nafas. Sepertinya aku harus menggunakan setiap metode yang mungkin sekarang. Zhao Feng, gunakan metode apapun yang Anda miliki atau kelompok lain dari 3 sekte akan tiba. Pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi aneh. Sua, dengan kilatan petir, Zhao Feng menghilang dari arai terkutuk mayat hantu. Pemimpin divisi kerangka, mulai sekarang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menghentikan mereka dengan arai terkutuk mayat hantu. Ketika kalimat ini selesai, Zhao Feng telah mendarat di pohon Yao yang menjulang. Kenapa kamu kabur lagi? Kulit kepala pemimpin divisi kerangka itu kesemutan.
Tekanan yang dihadapinya karena menghalangi Penatua Sui Yun dan kelompoknya sangat besar, tapi untungnya, yang dilakukan Penatua Sui Yun hanyalah melirik Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan mulai menyerang penjajah. Namun, dengan Penatua Sui Yun dan 4 ahli rilem inti asal setengah langkah di sana, pelanggaran pemimpin divisi kerangka jelas tidak berarti banyak. Apa yang dipikirkan Zhao Feng? Pemimpin divisi kerangka mengutuk dalam hatinya. Tepat pada saat ini, ia merasakan tekanan energi mental yang kuat dan berat di udara di atas. Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya mau tidak mau mengangkat kepala mereka dan melompat ketakutan pada apa yang mereka lihat. Mata langit biru transparan telah muncul di langit, yang menatap dingin ke arah kelompok itu. Mereka merasakan tekanan yang sangat kuat turun ke atas mereka. Aura energi mental yang kuat. Apakah kekuatan jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa? Penatua Sui Yun terkejut dan merasa tidak nyaman. Di udara, mata surga mengungkapkan niat yang dingin dan mengerikan. Tekanan energi mental terus meningkat, dan itu membekukan langit dan bumi. Kekuatan jiwa Zhao Feng benar-benar sebanding dengan penguasa dan, setelah bergabung dengan jiwa esensi roh kayu, itu bahkan sedikit lebih kuat daripada penguasa alam inti asal kecil yang normal. Secara teori, di bawah keadaan ini, teknik garis keturunan mata rahasia Zhao Feng dapat memeriksa penguasa normal. Raja Binatang, Mata Ilusi, Labirin, Eye of Heaven yang transparan tampaknya menjadi sangat menarik dan memikat. Dipicu dengan kekuatan jiwa seorang penguasa, kekuatan ilusi yang tak terlihat memenuhi udara. Anggota kelompok penyerang merasa hati mereka bergetar dan, pada saat berikutnya, ngarai misterius menghilang dan kabut gelap memudar dari pandangan. Kelompok itu diteleportasi ke kota kuno yang tertutup kabut putih dan memiliki tata letak yang rumit seperti labirin. Terlepas dari Penatua Sui Yun yang kadang-kadang berjuang dengan ilusi, yang lain semua mulai mencoba menemukan jalan keluar di labirin ini. Mata pemimpin divisi kerangka menyala, sungguh teknik energi mental yang kuat. Menggunakan kesempatan ini, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan mengirim arai terkutuk mayat hantu ke arah grup. Kabut kuat penuh kebencian dan kutukan kekuatan berhasil mengikis anggota kelompok, tapi Ye Yanyu dan teman-temannya semua mendengus. Meskipun mereka berada di labirin, mereka secara naluriah mengedarkan ki roh sejati mereka setelah merasakan kekuatan kutukan dan aura kematian. Pada saat ini, hanya Penatua Sui Yun yang berhasil melawan labirin ilusi. Di dunia luar, di atas pegunungan. Tidak baik, gambar yang dilihat oleh ahli 3 sekte membuat ekspresi mereka berubah secara drastis. Ilusi energi mental yang sangat kuat. Teknik ilusinya, setelah bergabung dengan pohon menjulang Yao, dapat mengancam penguasa. Bahkan beberapa penguasa terkejut karena Penatua Sui Yun cukup kuat di antara jajaran alam inti asal kecil, dan dia berspesialisasi dalam pertahanan. Jika bahkan Penatua Sui Yun hanya bisa menahan ilusi energi mental Zhao Feng, maka banyak penguasa lain yang hadir kemungkinan besar akan jatuh cinta padanya. Kebuntuan itu langsung pecah. Kekuatan jiwa Zhao Feng sudah sebanding dengan penguasa, dan setelah bergabung dengan jiwa esensi roh kayu, itu bahkan lebih kuat dari biasanya alam inti asal kecil. Karena itu, ketika dia menggunakan Eye of Heaven, dia bisa langsung membuat musuh jatuh ke dalam ilusinya. Dengan erosi Ghost Course Arai, banyak puncak True Lord Ranks dari grup mulai terluka. Zhao Feng, mengapa kamu tidak menggunakan jurus kuat ini sebelumnya? Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam, menciptakan naga yang terbuat dari kabut gelap yang menyerang kelompok itu, dan itu dengan sengaja ditujukan pada Penatua Sui Yun. Tentu saja, pemimpin divisi kerangka tidak memikirkan berapa banyak lagi metode mengerikan yang dimiliki ketiga alam dewa kekosongan. Semakin banyak kekuatan yang mereka miliki, semakin baik. Senjata kelas bumi, mutiara air jatuh hijau. Penatua Sui Yun membuka mulutnya dan meludahkan mutiara yang sedikit compang camping seukuran telur angsa. Mutiara itu dikelilingi oleh kabut air yang indah dan, begitu mutiara itu muncul, semua senjata tingkat spiritual mulai gemetar ketakutan. Wanita itu juga memiliki senjata kelas bumi yang tidak lengkap. Pemimpin divisi kerangka berseru saat kekuatan arai terkutuk mayat hantu diserap oleh kekuatan yang tak terukur. Riak air menyebar di area seluas 100 yard dan menyelimuti semua orang dalam kelompok itu. Pakar kelompok kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda berjuang keluar dari ilusi. Senjata tingkat bumi yang compang camping ini bahkan bisa menenangkan pikiran orang lain. Zhao Feng segera menemukan kemampuan lain dari mutiara. Perbatasan air langit hijau. Penatua Sui Yun mengulurkan tangan, dan penghalang air menjadi stabil saat mendorong arai terkutuk mayat hantu. Setelah menyelesaikan semua itu, Penatua Sui Yun menghela nafas. Jadi begitulah adanya. Hati pemimpin divisi kerangka itu jatuh. Teknik energi mental Zhao Feng sangat kuat dan memaksa kelompok 3 sekte menjadi putus asa, tetapi Penatua Sui Yun menggunakan senjata kelas bumi yang tidak lengkap yang memiliki kemampuan perlindungan yang kuat.
Dengan perbatasan air langit hijau di sana, bahkan penguasa akan kesulitan untuk menerobos. Meskipun ilusi saya dapat mengancam mereka, saya tidak dapat membunuh salah satu dari mereka, jadi itu hanya membuang-buang energi saya. Ekspresi Zhao Feng menjadi muram. Penatua Sui Yun tidak mencoba menembus ilusi energi mental Zhao Feng. Bagaimanapun, yang terakhir berspesialisasi dalam teknik garis keturunan mata dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dia menggunakan keadaan defensif ini untuk mengabaikan serangan Zhao Feng. Di bawah kondisi mata surga, pengeluaran energi Zhao Feng jelas akan cukup besar, jadi dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Hehe, memang layak menjadi elit sekte bintang 2. Tawa ringan terdengar di jiwa mereka. Sua, mata surga di langit tiba-tiba menghilang dan Penatua Sui Yun menghela napas, tetapi sebelum dia bisa tenang, mata surgawi yang lebih besar muncul di langit. Semakin tinggi itu, semakin jauh ia bisa melihat. Pada saat ini, pandangan Zhao Feng menyebar ke seluruh reruntuhan Sein Ungu. Apa yang Zhao Feng lakukan? Pemimpin divisi kerangka bergumam di dalam hatinya. Penatua Sui Yun dan para penonton tidak mengerti. Awal, suara dingin dan tanpa emosi terdengar di udara. Detik berikutnya, sumber energi mental yang sangat kuat dilepaskan oleh mata surga, yang menyebar ke seluruh reruntuhan. Mengaum. Bertonton binatang buas dalam jarak 2000 mil mulai melolong dan mengaum. Gelombang gerombolan binatang buas di dekat ngarai misterius mulai menyerbu ke arah kelompok itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi berguncang saat sosok binatang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Sangat banyak. Ye Yanyu dan rekan-rekannya baru saja bangun, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat gelombang binatang buas datang dari segala arah. Dalam penglihatan mereka, ratusan dan ribuan binatang menyerbu ke arah mereka tanpa takut mati. Pertarungan. Hati Ye Yanyu dan teman-temannya bergetar saat mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk membunuh gerombolan binatang raksasa itu. Ping, bam, sejumlah besar binatang langsung terbunuh dan didorong keluar perbatasan air langit hijau, tidak dapat mengancam mereka. Penatua Sui Yun menemukan bahwa bagian dari gerombolan binatang itu masuk ke dalam arai terkutuk mayat hantu. Jelas bahwa, dengan menggunakan binatang ini, kekuatan Ghost Curse Arai akan meningkat secara dramatis. Kabut dari susunan menjadi lebih padat, dan api berwarna darah muncul saat kekuatannya terus meningkat. Kekuatan kutukan dan kebencian yang tak terlihat akhirnya berhasil sedikit mendorong perbatasan air langit hijau. Pada saat yang sama, kilatan cahaya keemasan berkedip di langit bersamaan dengan dentuman gemuruh dan kicauan burung. Itu, murid Penatua Sui Yun berkontraksi saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Di udara, ribuan burung petir emas terbang di atas. Yang terlemah dari burung petir emas ini hanya berada di langit ke-6 dari alam naik, tetapi ada lusinan peringkat tuan sejati. Dan di antara burung petir emas, ada satu aura menakutkan yang menyebabkan surga bumi Yuan Qi melolong. Raja binatang ini memiliki lebar sayap 40 atau 50 yard. Itu seperti gunung kecil yang meninggalkan bayangan besar kemanapun ia pergi. Binatang buas yang berdaulat. Ye Yanyu dan teman-temannya merasa hati mereka bergetar. Mereka merasakan kilat menyambar ke seluruh langit dan pekikan tajam yang membuat darah mereka bergejolak. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng berhasil mengendalikan gerombolan binatang buas yang begitu besar. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak binatang sekaligus? Para ahli dari 3 sekte memiliki mulut terbuka. Dalam gambar, burung petir emas dapat dihitung dalam ribuan, dan selain dari Raja Burung Petir Emas, ada juga lusinan burung peringkat tuan sejati dan beberapa ratus alam roh sejati. Kiyu, 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 kiyu. Golden Lightning Bird seperti sambaran petir saat mereka turun. Boy bobo. Perbatasan air langit hijau yang melindungi kelompok itu mulai bergetar dan menjadi redup. Ledakan. Raja Burung Petir Emas mengirimkan busur petir yang menggetarkan bumi. Serangan dari binatang berdaulat. Hati pemimpin divisi kerangka itu bergetar. Kekuatan Raja Burung Petir Emas bahkan lebih kuat daripada milik pemimpin divisi kerangka itu sendiri ketika berada di puncaknya. Boom bang. Perbatasan air langit hijau bergetar saat arus petir melewatinya, membuat para ahli dari 3 sekte merasa mati rasa. Bagaimana Zhao Feng mengendalikan gerombolan binatang buas yang begitu besar? Jiwa pemimpin divisi kerangka itu bergetar. Tentu saja, ia tidak lupa menggunakan Ghost Curse Arai untuk menyerap esensi darah dari binatang buas. Arai akhirnya mulai menekan perbatasan air langit hijau dengan bantuan burung petir emas. Pada saat ini, air pasang telah berbalik. Eye of Heaven mengendalikan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi setengah langit. Dengan mengendalikan hanya satu raja binatang, dia bisa mengatur seluruh spesiesnya. Mata surga dipenuhi dengan rasa dingin saat melihat ke bawah. Zhao Feng hanya fokus pada raja di antara binatang buas, dan Raja Burung Petir Emas memiliki salah satu binatang dengan jumlah tertinggi di antara spesiesnya. Raja ini adalah penguasa spesiesnya,
dan Zhao Feng dengan mudah dapat mengendalikannya setelah bergabung dengan jiwa esensi roh kayu. Alasan lain dia memilih gerombolan binatang buas ini adalah karena mereka gesit dan cepat. Sejumlah besar binatang buas dapat menghancurkan kekuatan apapun di bawah Sekte Bintang Satu atau melenyapkan negara besar dan beberapa negara kuat dengan mudah. Peng! Raja burung petir emas menyerang beberapa kali lebih banyak dan, dengan arai terkutuk mayat hantu juga menekan, perbatasan air langit hijau meredup dan beberapa retakan muncul. Bersiaplah untuk mundur. Wajah Penatua Suiyun memutih saat dia mengirimkan perintah ini dengan gigi terkatup. Pada titik waktu ini, dia tidak bisa lagi mendukung perbatasan air langit hijau. Kemenangan. Bersiaplah untuk mundur. Menghadapi burung petir emas yang jumlahnya tak terhitung, bahkan Penatua Suiyun tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Perbatasan air langit hijau dapat pecah kapan saja, dan, meskipun Penatua Suiyun kuat dan memiliki senjata kelas bumi yang tidak lengkap, kekuatannya terbatas dibandingkan dengan beberapa ribu burung petir emas. Selanjutnya, pemimpin divisi kerangka mengelola arai terkutuk mayat hantu dan perlahan-lahan menghancurkan perbatasan air langit hijau. Kekuatan kutukan yang tak terlihat telah memasuki tubuh mereka. Hehe, mau lari? Apa menurutmu akan semudah itu? Mata surga melihat ke bawah dengan kilatan samar. Zhao Feng mengendalikan Raja Spesies Golden Lightning Bird. Kiu kiu kiu. Beberapa ribu burung petir menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang perbatasan air langit hijau. Raja burung petir emas bahkan lebih mendominasi. Setiap serangannya menyebabkan penghalang bergetar meskipun teknik kultivasi Elder Suiyun yang kuat dan item kelas bumi yang tidak lengkap. Yanyu, pimpin yang lain dan keluar. Aku akan melindungimu. Tangan Penatua Suiyun terpancar dengan cahaya biru. Weng! Green Water Valen Pearl di depannya melepaskan gelombang air yang menyapu beberapa mil. Segala sesuatu di dalam area itu dipenuhi air, seolah-olah telah berubah menjadi lautan. Bo! Kabut Ghost Course Arai meredup lebih dari setengah, dan kekuatannya menurun. Bo! Kerumunan burung petir di langit hancur dan hancur. Serangan besar ini juga menyebabkan lubang, dan bahkan ruang itu sendiri, bergetar. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap begitu kuat di tangan seorang penguasa. Mata surga di langit tampak waspada. Pukulan barusan oleh Penatua Suiyun sudah cukup untuk memusnahkan seluruh klan bulan rusak dan membunuh semua orang di dalamnya. Menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan seluruh klan, apakah itu masih kekuatan manusia? Pohon menjulang Yao tidak jauh berteriak karena terluka. Meskipun Zhao Feng telah memberitahu burung-burung petir untuk menjaga jarak tertentu, 1000 dari mereka masih terluka atau terbunuh. Setelah menggunakan serangan itu, wajah Penatua Suiyun menjadi putih pucat, lalu merah lagi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali di saat kritis ini. Mati, kau orang menyebalkan. Penatua Suiyun dikelilingi oleh riak air saat dia membunuh binatang buas di dekatnya lalu menyerang Raja Burung Petir Emas. Langsung menuju Raja Binatang. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Zhao Feng fokus sepenuhnya pada pengendalian Raja Burung Petir Emas. Dia menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya saat keduanya bertarung di langit. Membunuh. Anggota lain dari 3 sekte menyerbu keluar. Beruntung bagi mereka, Zhao Feng fokus mengendalikan Raja Burung Petir Emas dan bertarung dengan Penatua Suiyun. Di udara, Penatua Suiyun dan Raja Burung Petir Emas bentrok, dan gelombang pertempuran mereka yang tersisa menyapu 10 mil. Karena fakta bahwa lubang itu adalah titik lemah utama reruntuhan, Zhao Feng mengarahkan pertempuran ke tepi luar ngarai misterius, dan Penatua Suiyun harus mengikuti. Jika dia tidak merawat Raja Burung Petir Emas, yang lain tidak akan bisa melarikan diri. Wanita ini sangat kuat. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera hitam dan membuat arai terkutuk mayat hantu menyerap esensi darah dari binatang buas di dekatnya sebelum menyerang Penatua Suiyun dari bawah. Itu berarti bahwa Penatua Suiyun harus melawan 2 penguasa sekaligus sambil juga melawan 1 atau 2.000 binatang buas. Di atas gunung, para ahli yang menyaksikan menahan napas. Pertempuran di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Bahkan seseorang sekuat Penatua Suiyun dalam bahaya. Pemimpin divisi kerangka, bunuh yang lain. Suara Zhao Feng terdengar. Oke, pemimpin divisi kerangka mengarahkan barisan ke arah Ye Yanyu dan yang lainnya sementara Zhao Feng juga mengendalikan beberapa burung petir untuk menghentikan mereka melarikan diri. Bajingan tak tahu malu. Wajah Penatua Suiyun menjadi dingin saat dia melirik mata surga. Untuk melindungi anggota kelompoknya, dia menggunakan senjata kelas bumi dan keterampilan radius besar, menyebabkan dia menghabiskan banyak energi, dan saat ini, dia menggunakan sejumlah besar Yuan Qi saat dia melawan gerombolan binatang buas. Namun, sementara Zhao Feng mengendalikan Raja Burung Petir Emas, dia tidak berbenturan dengannya secara langsung dan memerintahkan pemimpin divisi kerangka untuk membunuh yang lain. Arg! Sebuah teriakan datang dari sisi lain. Korban pertama akhirnya muncul saat puncak True Lord Reng jatuh. Meskipun True Lord Reng yang jatuh bahkan lebih kuat dari Timo, dia meninggal dengan kematian yang mengerikan.
Hehehe. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera hitam dan cambuk emas dan peraknya saat menyerbu ke arah kelompok. Kutukan sudah mulai mempengaruhi mereka, menyebabkan esensi darah mereka perlahan melemah. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka dan binatang buas berada di atas angin. Perubahan ilahi roh air. Wajah Penatua Suiyun menjadi pucat pasi, dan niat dingin muncul di wajahnya. Dan Penatua Suiyun diselimuti cahaya biru yang sepertinya berputar dan berputar di udara. Luar biasa, tubuhnya tampak menyatu menjadi satu dengan cahaya biru, menjadi seperti cairan. Kiyu, petir menyambar tubuh Penatua Suiyun, tetapi wujud cairnya tampaknya tidak menimbulkan kerusakan. Teknik rahasia macam apa itu? Jantung Zhao Feng melonjak. Dalam keadaan itu, tubuh Penatua Suiyun tampaknya benar-benar berubah menjadi air. Weng, selanjutnya, tubuhnya tumbuh beberapa meter. Dalam keadaan ini, dia tampak menjadi dewa air dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Ledakan, banjir air menggenangi lebih dari selusin mil, dan ratusan burung mati setiap saat. Raja burung petir emas berteriak kesakitan saat dipukul, tetapi Zhao Feng masih melakukan yang terbaik untuk menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya. Bajingan, mati. Penatua Suiyun seperti seorang dewi saat dia memanggil kekuatan alam. Dalam beberapa napas, Raja burung petir emas berteriak saat dibunuh oleh Penatua Suiyun. Pada titik waktu ini, lebih dari setengah burung petir telah terbunuh, dan setelah Raja binatang buas mati, semua binatang buas yang tersisa mulai melarikan diri. Penatua Suiyun menghela napas saat tubuhnya mulai mengembun. Setelah kembali ke keadaan normalnya, wajahnya menjadi seputih kertas dan dia merasa lelah. Jelas bahwa, meskipun perubahan ilahi roh air memiliki pertahanan yang tak tertandingi, harga yang mahal diperlukan untuk menggunakannya. Selanjutnya, dia sudah menggunakan banyak energi sebelum menggunakannya. Api mata petir angin, mata surga berkelebat dengan api ungu. Suara mendesing. Api ungu dan biru setengah transparan yang memancarkan aura kehancuran menghantam Penatua Suiyun yang lemah. Tidak baik. Para ahli yang menonton di dunia luar berseru. Api mata petir angin yang menakutkan langsung menelan Penatua Suiyun. Bam! Tubuh Penatua Suiyun jatuh dari langit dan menabrak gunung, menciptakan lubang sedalam 100 yard. Api mata petir angin ini adalah api garis keturunan mata terkuat yang pernah dia gunakan dalam hidupnya. Api garis keturunan mata itu mungkin cukup untuk membunuh penguasa normal. Jantung pemimpin divisi kerangka berkedut. Pada saat ini, Ye Yanyu, anggota kelompok lainnya, dan penonton di luar terdiam. Penatua Suiyun, Ye Yanyu dan teman-temannya melirik lubang itu dengan enggan. Bo, riak air muncul dari dalam lubang, dan sosok hangus terbang keluar. Sosok itu merokok dan hangus. Apakah ini masih Tetua Suiyun yang berbudi luhur? Mundur. Penatua Suiyun berhasil meludahkan saat tanda hangus mulai memudar dan perlahan pulih. Beberapa saat kemudian, Penatua Suiyun menyusul Ye Yanyu dan teman-temannya, tetapi sosoknya masih mengerikan. Temukan tempat untuk pulih dulu. Tubuh Tetua Suiyun bergoyang, tetapi dia memaksakan dirinya untuk menyembuhkan yang lain. Pada saat ini, lebih dari separuh kelompok telah terluka atau terbunuh. Zhao Feng menggunakan mata surga untuk mengendalikan beberapa binatang di dekatnya dan bekerja sama dengan pemimpin divisi kerangka untuk mengejar mereka. Zzz, Jalang, aku akan memastikan kamu mengerti apa itu penghinaan begitu aku menangkapmu. Pemimpin divisi kerangka terus menyerang mereka dengan ekspresi puas. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Penatua Suiyun dan rekan-rekannya akan terbunuh karena yang pertama terluka parah dan kekuatan tempurnya telah turun ke dasar. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala pemimpin divisi kerangka, berhenti. Mata surga menghilang. Zhao Feng, kemenangan sedang menunggu kita. Aku bisa menangkap jalang itu hidup-hidup. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan enggan karena memikirkan bagaimana itu telah dikalahkan sepenuhnya oleh Penatua Suiyun sebelumnya dan sekarang memiliki kesempatan sempurna untuk membalas budi. Namun, tidak peduli bagaimana mengerang atau mengerang, itu tidak bertentangan dengan perintah Zhao Feng. Ia tahu bahwa kendali mata langit Zhao Feng terhadap situasi lebih baik daripada miliknya sendiri. Grup Lu Tianyi. Pemimpin divisi kerangka kembali ke lokasi pohon menjulang Yao beberapa saat kemudian. Di cabang pohon, Zhao Feng memiliki ekspresi pucat, dan keringat terlihat di dahinya. Bahkan pohon menjulang Yao tampak lemah. Pemimpin divisi kerangka mengerti ketika melihat ini. Pada saat yang sama, ia mulai berpikir. Zhao Feng adalah yang terlemah yang pernah dilihatnya. Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi, dan jika dia melanjutkan sedikit lebih lama, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Tuan, jika kita bertahan sedikit lebih lama, kita bisa membunuh mereka semua. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan agak menyesal. Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi pemimpin divisi kerangka tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pemimpin divisi kerangka, aku tidak melanjutkan karena aku mewaspadaimu.
Bahkan jika saya tidak memiliki energi yang tersisa, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Zhao Feng melirik pemimpin divisi kerangka dan jantungnya melompat. Tampaknya tidak ada pikirannya yang bisa disembunyikan dari Zhao Feng. Lalu, maksud guru, pemimpin divisi kerangka berkata dengan hati-hati. Berada di reruntuhan Sein Ungu dan bekerja sama dengan pohon menjulang Yao, kekuatan Zhao Feng hampir menantang surga. Dia bisa mengendalikan binatang apapun dengan mata surganya. Jika kita membunuh kelompok itu, harga yang akan kita bayar akan sangat besar. Mata Zhao Feng melihat ke atas ke arah langit. Ekspresi penonton tiga sekte membeku. Zhao Feng sepertinya melihat ke arah mereka. Untungnya, Penatua Sui Yun berspesialisasi dalam penyembuhan. Jika itu adalah sovereign yang normal, mereka mungkin sudah mati. Tidak peduli apa, dia bisa bertahan. Para anggota dari tiga sekte berdiskusi. Meskipun Penatua Sui Yui kalah, sikap tenangnya membuat orang lain merasa kagum. Bagaimanapun, musuh yang mereka hadapi adalah monster. Ketika lubang spasial stabil sekali lagi, mereka bisa mengirim kelompok yang lebih kuat yang lebih diarahkan untuk bertarung. Ekspresi Sein Moon Bibi Dewi tenang, tapi semua yang terjadi membuat ketiga anggota sekte menjadi lebih serius. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tidak mengizinkan pemimpin divisi kerangka untuk mengejar Penatua Sui dan teman-temannya. Sebaliknya, mereka fokus pada memperbaiki susunan perbaikan dan membangun susunan Yuan Qi. Tugas utama pemimpin divisi kerangka masih membuat mayat hantu terkutuk, dan Zhao Yufei juga membantu membangun beberapa susunan. Dalam waktu 3 hari, kekuatan garis mata Zhao Feng telah pulih banyak dan dia bisa mengendalikan beberapa binatang untuk membantu lagi. Dalam periode waktu itu, Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya masih dalam pemulihan. Cedera mantan terlalu parah, jadi meskipun dia menghususkan diri dalam penyembuhan, itu akan memakan waktu lama untuk kembali ke puncaknya. Selanjutnya, anggota lain semuanya telah terkikis oleh kekuatan kutukan. Penatua Sui Yun perlu membantu mereka memurnikannya, dan dia harus menghabiskan banyak energinya dalam prosesnya. Jika itu adalah sovereign biasa dan bukan Elder Sui Yun, mereka tidak akan bisa menyingkirkan kekuatan kutukan sama sekali. Dia tidak bisa tidak melakukan apa-apa, kalau tidak setidaknya setengah dari kelompok akan mati. Selain itu, Penatua Sui Yun merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari suatu tempat. Akhirnya, pada hari keempat, kelompok menghadapi bahaya. 4 atau 5 gerombolan binatang mengepung lembah tempat mereka menyembuhkan. Boom! Ratusan demi ribuan binatang segera mengubah ngarai menjadi tanah datar. Gerombolan binatang itu dipimpin oleh binatang setengah langka Origin Core Realm yang terus mengganggu mereka, sehingga kelompok Penatua Sui Yun terpaksa bertarung. Selama beberapa hari ke depan, situasi ini akan terjadi sepanjang waktu, sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Binatang buas ini tidak bertindak normal. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Beberapa dari mereka bahkan memiliki bakat khusus. Misalnya, beberapa binatang bisa melompat keluar dari tanah sementara yang lain bisa menjadi tidak terlihat. Beberapa berspesialisasi dalam energi mental dan melepaskan racun mematikan. Bagaimanapun, reruntuhan Sein Ungu sangat kuno, jadi ada banyak binatang aneh. Pada hari kelima, kelompok itu mengalami korban pertama. Penatua Sui Yun membantu anggota yang masih hidup dan menyembuhkan mereka. Dia kelelahan. Penyergapan dan taktik Zhao Feng sangat licik. Dia membidik anggota kelompok yang lebih lemah daripada Penatua Sui Yun. Sikap dan kekuatan Penatua Sui Yun tidak dapat ditembus. Zhao Feng mengaguminya, namun, dia menargetkan titik lemah kelompok, yang berarti Penatua Sui Yun tidak bisa fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak korban muncul. Pada akhirnya, bahkan mata surga akan menyergap mereka dari waktu ke waktu. Api mata petir angin, tebasan petir azure, labirin ilusi. Mata surga Zhao Feng memaksa kelompok itu menjadi putus asa atau mengambil nyawa. Anggota meninggal setiap hari. Pada akhirnya, hanya Elder Sui Yun, Ye Yanyu, dan Origin Core Realm setengah langkah lainnya yang tersisa. 20 anggota asli telah menjadi 3. Zhao Feng ini, yang dia lakukan hanyalah memikirkan cara menyiksa kita. Ye Yanyu dan teman-temannya belum tidur nyenyak. Mereka harus waspada setiap saat. Dari 3 sisanya, Penatua Sui Yun hanya memiliki 50% dari Yuan Qi-nya yang tersisa, dan 2 lainnya tidak jauh lebih baik. Di dunia luar, di atas pegunungan, ekspresi dari 3 Void God Realm Kings mulai menjadi serius. Jika dia mencoba yang terbaik, Zhao Feng bisa saja membunuh mereka, tapi dia belum melakukannya. Dewi Sein Moon Bibi berkata dengan nada berat. Tidak sulit untuk melihat bahwa Zhao Feng menghabiskan sebagian besar usahanya untuk memperbaiki 3 lubang besar. Meskipun sepertinya Penatua Sui Yun dan kawan-kawan sedang menghadapi gangguan berat dan siksaan, itu hanya Zhao Feng yang mengganggu mereka di waktu luangnya. Rata-rata, itu terjadi 2 atau 3 kali sehari, dan bahkan tidak menggunakan banyak energi Zhao Feng. Tuanku, semakin kecil lubangnya,
semakin sulit untuk membuka lubang spasial. Grandmaster Yin Kong mengirimkan beberapa berita buruk, dan ekspresi dari ketiga alam dewa kekosongan sedikit berubah. Kira-kira berapa kali lagi kita bisa mengirim orang? Dewi Saint Moon Bibi bertanya. Minimal 1 lagi dan maksimal 2 kali, tetapi jika ini terus berlanjut, kemungkinan grup ketiga lolos akan sangat kecil. Grandmaster Yin Kong menghela nafas saat dia melihat pemandangan di dalam gambar. Zhao Feng ini memiliki pemahaman yang kuat tentang situasinya. Dia tidak terlalu memikirkan kemenangan sesaat dengan menghabisi Penatua Sui Yun dan teman-temannya. Fokus utamanya adalah pada lubang besar sementara hanya mengganggu Penatua Sui Yun dan teman-temannya di waktu luangnya. Weng, gambar akhirnya mulai menjadi tidak stabil dan buram. Apa yang sedang terjadi? Gambarnya sedikit buram. Para penonton dari 3 sekte berseru. Pada saat ini, 3 lubang akhirnya mulai membuat kemajuan dalam perbaikan. Saudara Zhao Feng, sekitar 60-70% lubang di ngarai misterius telah diperbaiki sementara 2 lainnya sekitar 80-90% sudah selesai. Beberapa kelemahan nyata lainnya juga sedang diperbaiki. Suara Zhao Yufei terdengar. Alasan ngarai misterius hanya 60-70% diperbaiki adalah karena fakta bahwa penguasa telah bertarung di sini, dan 3 alam dewa kekosongan telah menggunakan sebagian kekuatan mereka di sini. Oleh karena itu, kecepatan perbaikan tempat ini adalah yang paling lambat. Sepertinya grup berikutnya juga akan muncul dari sini. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Selama beberapa hari terakhir, meskipun dia pulih, dia masih menghabiskan waktu untuk memahami. Setelah menyentuh maksud dari Sovereigns, dia mulai mengerti lebih banyak tentang petir berwarna ungu. Selain itu, perubahan ilahi roh air juga telah diperiksa oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Perubahan ilahi roh air menggunakan garis keturunan air yang unik untuk mengubah keadaan padat pengguna menjadi keadaan cair. Teknik ini tampaknya luar biasa, tetapi manusia awalnya terdiri dari 80% air. Zhao Feng mulai mengerti. Dia menyalin teori di balik perubahan ilahi roh air Penatua Sui Yun, dan sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menyalin teknik yang sebenarnya. Karena Zhao Feng memiliki garis keturunan air sendiri, kemajuannya dalam perubahan ilahi roh air sangat cepat. Untuk merahasiakannya, dia bersembunyi di dalam cabang-cabang pohon Yao yang menjulang. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah setengah bulan sejak Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya datang ke reruntuhan. Selama setengah bulan terakhir, Zhao Feng memahami 1/5 dari petir berwarna ungu, dan energi mentalnya mulai menyentuh tingkat origin core realm. Lagi pula, dia telah bergabung dengan pohon menjulang Yao untuk waktu yang lama, dan dia bertarung dengan penguasa. Terlepas dari kultivasi saya, yang maju menuju puncak True Lord Rank, aspek saya yang lain sudah tidak jauh berbeda dari Sovereign normal, dan mereka bahkan mungkin memiliki keuntungan di beberapa area. Zhao Feng merasa dia telah banyak berkembang. Dalam perjalanan waktu ini, 38 mayat hantu terkutuk telah dibuat dan, dengan tambahan mayat-mayat ini, kekuatan arai terkutuklah hantu mayat akan meningkat secara dramatis. Pada hari ini, ada gangguan di ruang angkasa di dalam ngarai misterius. Weng, sebuah lubang perak muncul di tengah ngarai. Zhao Feng, hati-hati. Kelompok kedua tiba melalui lubang itu. Roh parsial Sein ungu memperingatkan. Sua, 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 lebih dari selusin aura kuat melompat keluar dari lubang. Pemimpinnya adalah pemuda yang sedikit gemuk dan malas, yang auranya telah mencapai origin core realm dan jauh lebih kuat dari Sovereigns normal. Itu adalah Lu Tianyi. Hadiah selamat datang Zhao Feng. Kelompok Lu Tianyi memiliki 1 Sovereign, 3,5 langkah origin core realms dan 10 puncak True Lord Ranks. Jumlahnya kali ini lebih kecil dari sebelumnya. Dari sini dapat dilihat bahwa perbaikan Zhao Feng sudah berpengaruh tetapi orang-orang ini semua memiliki aura yang kuat dan lebih kuat dari yang lain dari kultivasi yang sama. Zhao Feng, keluar dan mati. Mata Lu Tianyi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan dia langsung mengunci Zhao Feng. Niat pertempuran melonjak di antara anggota di belakangnya. Jelas bahwa kelompok ini dipimpin oleh Lu Tianyi, seorang maniak pertempuran. Di antara kelompok itu adalah seorang gadis muda cantik yang memiliki simbol bulan di dahinya dan rambut ungunya tertiup angin. Setiap senyumnya sepertinya dipenuhi dengan keajaiban. Misterius, unik, istimewa. Dia adalah Zhuang Waner dari Istana Iblis Bulan dan telah memasuki lantai 2 istana berharga dengan Zhao Feng sebelumnya dan menerima warisan yang kuat. Lu Tianyi, kita bisa bertemu dengan Penatua Sui Yun terlebih dahulu dan merencanakan dari awal. Zhuang Waner mengeluarkan liontin batu giok dan memasukkan Key of True Spirit-nya ke dalamnya. Namun, Lu Tianyi tidak peduli padanya dan menatap Zhao Feng dengan mata dingin. Sekarang dia telah melihat musuhnya, dia dipenuhi dengan kebencian. Memikirkan kembali bagaimana dia telah menekan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao, dia masih kalah. Dia ingat rasa sakit kalajengking yang tersangkut di tenggorokannya.
Santai, Lu Tianyi berbicara dengan nada yang dalam. Saya memiliki kartu pembunuhan padanya dan bahkan tanpa itu saya dapat membunuhnya dengan mudah. Setelah mengatakan bahwa tubuhnya mulai memancarkan Yuan Qi dan tampaknya menjadi pusat dunia. Banyak orang di belakangnya menjilat bibir mereka dan pertempuran sepertinya dimulai. Di bawah situasi ini bahkan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao merasakan tekanan besar. Aura yang sangat kuat. Pemimpin divisi kerangka di 10.000 mutiara hantu merasakan hatinya bergetar. Dia menduga bahwa kelompok kedua dari 3 sekte mungkin telah tiba. Hehe, bagaimana mungkin aku tidak memberi kalian semua hadiah? Zhao Feng duduk diam dan tidak takut. Segera setelah dia selesai mengatakan ini, mata spiritual Tuhannya mengirimkan bisikan energi mental misterius ke tanah. Huang, bumi di bawah Lu Tianyi mulai bergetar dan raungan keras datang dari bawah. Retakan, tanah di tengah ngarai misterius meledak dan aura kuno merembes keluar. Tidak baik, rombongan menjadi tidak stabil dan merasa tidak bisa bernapas karena tekanan. Bahkan seseorang sekuat Lu Tianyi merasa anak laki-laki mereka menjadi berat. Semua orang hati-hati, mungkin ada binatang tingkat sovereign bersembunyi di sini. Zhuang Wan'er berseru dan secara naluriah terbang. Raungan terdengar dari celah. Boom, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari celah. Kelompok itu mulai panik. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, setengah dari kelompok itu telah ditarik ke bawah tanah. Wah, hanya beberapa orang yang mampu menahan isapan tetapi semuanya memuntahkan darah. Selain Lu Tianyi, semua yang lain terluka parah. Di antara mereka Zhuang Wan'er tidak terluka tetapi masih memuntahkan seteguk darah. Hati semua orang bergetar ketika mereka melihat celah itu. Raksasa batu setinggi 10 yard merangkak keluar dari lubang dan tubuhnya diciptakan oleh batu kuning kecoklatan. Raksasa batu ini tampaknya berasal dari ras kuno dan budidayanya telah mencapai tingkat penguasa. Tekanan dari itu saja sudah menyebabkan grup kehilangan setengah dari anggota mereka. Hehe, apakah kamu puas dengan hadiah selamat datang ini? Zhao Feng memiliki senyum tipis di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak membuat persiapan apapun setelah mengetahui bahwa mereka akan tiba di sini? Dunia luar mungkin dapat melihat tindakan normal tetapi raksasa batu ini telah disembunyikan di tanah dan tidak dapat dideteksi. Tanpa persiapan apapun, kelompok Lu Tianyi menderita banyak korban saat mereka muncul. Di atas pegunungan di dunia luar, ekspresi dari ketiga Void God Realm King berubah secara dramatis. Kelompok kedua ini adalah titik balik tetapi pertarungan bahkan belum dimulai dan kelompok Lu Tianyi telah kehilangan setengah dari anggota mereka. Selain Lu Tianyi dan Zhuang Wan'er, semua yang lain terluka parah dan tidak mampu bertarung di puncaknya. Membunuh. Zhao Feng dengan ringan berkata saat dia bergabung dengan jiwa esensi roh kayu untuk mengendalikan raksasa batu dan menyerang Lu Tianyi dan kawan-kawan. Mengaum. Raksasa batu itu memancarkan kekuatan tarikan yang berat saat tinjunya menghantam Lu Tianyi dan kawan-kawan. Bam! Ledakan. Bahkan sebelum serangan tiba, 1 atau 2 orang dihancurkan oleh kekuatan dan dibunuh. Bodoh amat. Lu Tianyi meraung dan mengirim lautan lampu emas yang menerangi segalanya dalam jarak 10 mil. Ding ding ding. Raksasa batu itu diliputi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya tetapi tubuhnya berkilauan muncul di tempat yang terkena. Bahkan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao jauh diserang. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya sangat tajam dan sepertinya bisa melahap semua yang ada di jalurnya. Riak air muncul di sekitar Zhao Feng dan menghentikan lampu emas sedangkan pohon Yao yang menjulang dipenuhi dengan tanda dan lubang. Ini hanya serangan yang tersisa dari Lu Tianyi. Pertahanan raksasa batu itu sangat kuat dan tampaknya memiliki garis keturunan yang mirip dengan si Chengtian tetapi lebih murni. Zhao Feng menghela nafas. Lu Tianyi memang layak menjadi salah satu dari jenius top 3 sekte. Hanya kerusakan saja saat itu lebih kuat dari Elder Sui Yun. Jiang Bum. Lu Tianyi dan raksasa batu itu bentrok bersama dan mengirim gelombang kehancuran melintasi lebih dari selusin mil. Lebih banyak tangisan datang dari kelompok itu. Zhao Feng dengan sengaja mengarahkan raksasa batu itu ke arah yang lain dan hanya dalam 1 atau 2 napas, hanya Lu Tianyi dan Zhuang Wan'er yang masih hidup. Yang lain sudah mati semua. Situasi ini sangat mengerikan bagi 3 sekte. Zhuang Wan'er, Anda bertemu dengan Penatua Sui Yun terlebih dahulu. Aku akan membalas apa yang dia lakukan padaku saat itu. Lu Tianyi mendorong Zhuang Wan'er 1 atau 2 mil. Melihat yang lain semuanya mati, mata Lu Tianyi menjadi merah darah dan menggunakan kekuatan garis keturunannya, menyebabkan kekuatannya melonjak dan mendorong kembali raksasa batu itu. Lu Tianyi sangat menakutkan. Penguasa normal di benua bunga Azure mungkin tidak dapat menerima beberapa pukulan darinya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Saat itu dia tidak berdebat dengan Lu Tianyi tetapi menggunakan kucing pencuri kecil itu untuk melemparkan kalajengking ke tubuh Lu Tianyi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Lu Tianyi meningkat dan bahkan raksasa batu yang memiliki garis keturunan kuno tidak dapat mengikutinya.
Sayangnya, raksasa batu ini telah tidur terlalu lama dan meskipun pertahanannya kuat, hanya 70% dari kekuatan tempurnya yang dapat digunakan. Zhao Feng mengarahkan Lu Tianyi lebih jauh dari lubang. Untungnya sebagian besar lubang telah diperbaiki dan mampu menahan bentrokan antara penguasa. Tuan, biarkan aku keluar. Aku seharusnya bisa mengalahkan bocah ini. Pemimpin divisi kerangka berkata, selama periode terakhir, jumlah mayat hantu terkutuk telah mencapai 38 dan kekuatan Ghost Curse Arise akan meningkat ke tingkat lain. Tidak perlu terburu-buru. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah bergabung dengan jiwa esensi roh kayu, tidak terlalu banyak energi yang dikeluarkan untuk mengendalikan raksasa ini. Raksasa batu ini adalah eksistensi terkuat di ngarai misterius dan lebih kuat dari pohon menjulang Yao dan kalajengking kuno. Zhao Feng telah mendeteksi hadiahnya terakhir kali dia datang tetapi tidak berani menyentuhnya. Untuk menghentikan bahaya putaran kedua dari 3 sekte, Zhao Feng telah menggunakan beberapa saat untuk mengendalikan raksasa batu itu. Dapat dikatakan bahwa selain roh parsial Sein Ungu, tidak ada orang ketiga yang mengetahui rahasia ini. Peng Boom, Bang, Lu Tianyi dan raksasa batu itu bertarung dan pemenangnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Dalam hal kekuatan pertempuran, Lu Tianyi memiliki keunggulan tetapi pertahanan raksasa batu itu terlalu kuat dan bisa menerima pukulan langsung dari penguasa normal. Lu Tianyi terlalu terburu-buru. Kami tidak bisa menyalahkan dia. Siapa yang tahu bahwa Zhao Feng akan menyiapkan batu raksasa? Para ahli yang menonton menghela nafas. Jika Lu Tianyi memutuskan untuk pertama kali bertemu dengan Penatua Sui Yun, situasinya tidak akan seburuk ini tetapi menjadi seorang jenius, Lu Tianyi tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Selanjutnya, orang yang dia benci ada tepat di depannya. Di dalam ngarai misterius, pertarungan telah memasuki tahap yang berapi-api dan meskipun raksasa batu itu dirugikan, ia terus mengulur-ulur Lu Tianyi dengan kekuatan isapnya. Keringat mulai muncul di dahi Lu Tianyi. Kekuatan pertempurannya dinyalakan melalui penggunaan kekuatan garis keturunan dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Senjata kelas bumi, pedang bulan serigala gigi langit. Cahaya dingin melintas di mata Lu Tianyi sebagai bilah perak gelap dengan kepala serigala yang menggeram saat gagangnya muncul di tangannya. Itu adalah senjata kelas bumi yang lengkap. Saat muncul, Zhao Feng merasakan tombak kekaisaran es dalam garis keturunannya mengeluarkan perasaan bersemangat dan beberapa kekuatannya yang terbatas tampaknya terbangun. Senjata kelas bumi yang lengkap. Apakah ini kartu pembunuhanmu? Zhao Feng merasakan tombak kekaisaran es mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan dan kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak berpikir bahwa Lu Tianyi akan memiliki senjata kelas bumi lengkap yang dapat membangkitkan kekuatan misterius di tombak kekaisaran es. Bahkan garis keturunannya sepertinya tersulut. Senjata tingkat bumi. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat senjata kelas bumi yang lengkap. Di benua bunga Azure, senjata kelas bumi mengakhiri dinasti. Mereka adalah item legendaris bahkan di dunia luar. Mati. Serigala merah ungu melompat keluar dari pedang bulan serigala gigi langit Lu Tianyi dan menyebabkan udara bergetar. Serangan ini tampaknya menjadi satu-satunya di dunia saat serigala merah ungu melepaskan aura kekaisaran. Warna langit berubah dari pukulan ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Sein Ungu gemetar ketakutan. Jadi, ini adalah kekuatan sebenarnya dari senjata kelas bumi. Zhao Feng duduk tak bergerak dan merasa sulit bernapas. Itu seperti manusia yang menghadapi gempa bumi. Kekuatan individu sangat kecil jika dibandingkan. Senjata kelas bumi yang lengkap meningkatkan kekuatan seseorang terlalu banyak. Lebih dari setengah penguasa di benua bunga Azure akan terbunuh oleh serangan ini. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 mutiara hantu bergetar. Kekuatan sejati senjata kelas bumi hanya bisa digunakan di tangan seorang penguasa. Penguasa di benua bunga Azure hanya memiliki senjata kelas bumi yang tidak lengkap, yang tidak sekuat senjata lengkap Lu Tianyi. Selanjutnya, Lu Tianyi berasal dari Sekte Bintang 2,5. Teknik dan keterampilan kultivasinya melampaui penguasa dari benua bunga Azure. Beng! Serigala menelan raksasa batu itu. Berbaring, Zhao Feng memerintahkan raksasa batu itu untuk berubah menjadi bola batu untuk meminimalkan kerusakan, tetapi meskipun demikian, luka yang sangat dalam tertinggal di tubuhnya dan batu mulai berjatuhan dari lukanya. Jika itu adalah sovereign lain yang menghadapi pukulan seperti itu secara langsung, mereka akan terluka parah, jika tidak mati. Namun, karena pertahanan raksasa batu itu jauh lebih kuat dari yang lain, ia mampu bertahan. Pukulan pembunuh naga serigala langit. Garis keturunan Lu Tianyi dinyalakan sekali lagi, dan serigala langit berkepala 3 terbelah menjadi 3 sinar cahaya yang menembus ke arah raksasa batu. Turun di bawah tanah. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Serangan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Raksasa batu itu bersinar dengan warna kuning coklat tua saat menyatu dengan tanah, tetapi masih terluka. Segala sesuatu dalam jarak 10 mil menghadapi gelombang kehancuran.
Raksasa batu itu meraung ketika 2 atau 3 luka lain muncul yang bahkan lebih dalam dari yang pertama. Matanya merah saat mengunci Lu Tianyi dengan kebencian. Debu memenuhi udara dan angin bertiup. Hehe, dia memang kuat. Zhao Feng mengungkapkan senyum. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menyerah untuk mengendalikan raksasa batu itu. Menghadapi serangan ini, raksasa batu itu akan menyerang Lu Tianyi untuk menyelamatkan diri. Hanya Lu Tianyi yang tersisa di matanya saat api kebencian menelannya. Ia ingin mencabik-cabik musuh ini. Mengaum. Cahaya coklat kuning melesat keluar dari raksasa batu saat tubuhnya semakin kuat dan sepertinya menyalakan semacam garis keturunan saat menyerang Lu Tianyi. Mati. Lu Tianyi mencibir dingin saat dia melambaikan senjata kelas bumi dan melepaskan rentetan serangan ke raksasa batu itu. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Zhao Feng sudah berhenti mengendalikan raksasa batu itu. Lu Tianyi hanya memiliki satu tujuan yang tersisa, dan itu adalah untuk membunuh raksasa batu dan mengambil kepala Zhao Feng. Tujuannya semakin dekat. Dia bisa membunuh raksasa batu itu dalam 3 hingga 5 pukulan. Menghibur. Zhao Feng dikelilingi oleh riak air yang menghentikan gempa susulan. Melihat raksasa batu itu jatuh ke dalam situasi hidup atau mati, dia tetap tenang. Sepertinya dia tidak khawatir sama sekali tentang bahaya yang akan menimpanya. Ada yang salah. Zhao Feng tidak bisa sesantai itu jika dia mengendalikan bentuk kehidupan kuno. Penonton dari dunia luar melihat ada sesuatu yang terjadi. Sial, Zhao Feng sudah berhenti mengendalikan raksasa batu itu. Wajah bibi Dewi Bulan Suci membeku, dan ekspresi mereka yang mendengarnya berubah. Semua orang menyadari bahwa Zhao Feng tiba-tiba menjadi ancaman besar lagi. Di hati 3 alam dewa kekosongan, ancaman yang ditimbulkan Zhao Feng bahkan lebih tinggi daripada pemimpin divisi kerangka. Jika Zhao Feng tidak lagi mengendalikan raksasa batu itu, dia akan punya banyak waktu dan energi untuk menimbulkan ancamannya sendiri. Bintang penghancur serigala langit. Lu Tianyi mengayunkan Sky Tooth Wolf Moonblade-nya dan kepala serigala itu melepaskan ribuan sinar cahaya ungu dan emas. Lu Tianyi mendorong raksasa batu itu ke ambang kematian. Dia menjilat bibirnya. Dia merasa bersemangat, rasa kepuasan dari membunuh Sovereign dari spesies kuno daripada Sovereign normal jauh lebih besar. Namun, pada saat ini, mata biru transparan muncul di awan di atas Lu Tianyi. Jantung Lu Tianyi melonjak saat dia merasakan tekanan energi mental. Pada saat ini, dia baru saja akan menggunakan teknik rahasia untuk membunuh raksasa batu itu. Penghancuran ungu, tebasan penusuk mata Azure. Mata surga berubah menjadi biru saat kilatan ungu samar melewatinya. Bilah besar setengah transparan yang dikelilingi oleh warna ungu menyerang Lu Tianyi. Begitu serangan itu mendekati Lu Tianyi, dia merasakan aura destruktif yang bisa menghapus kehidupan. Pada saat itu, jiwanya, garis keturunan, dan bahkan senjata kelas bumi bergetar. Tidak baik. Di bawah situasi ini, dia tidak bisa membunuh raksasa batu itu. Dia harus mengedarkan Power of Origin Core-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, reaksinya masih terlalu lambat. Dia terlalu fokus untuk membunuh raksasa batu itu dan tidak menyadari bahwa Zhao Feng sudah berhenti mengendalikannya. Darah menyembur keluar saat serangan itu menebas tubuh Lu Tianyi. Lu Tianyi meraung dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi salah satu lengannya masih dipotong oleh bilah angin yang merusak. Adegan ini mengejutkan para ahli menonton di dunia luar. Banyak orang telah melihat serangan Zhao Feng, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia seberbahaya ini. Mata surga mengambil salah satu lengan Lu Tianyi. Tebasan penusuk mata Azure adalah versi lanjutan dari mata penusuk surgawi. Itu adalah serangan tercepat Zhao Feng, dan kali ini, Zhao Feng menggabungkan esensi dari petir berwarna ungu ke dalamnya bersama dengan jiwa esensi roh kayu. Di bawah keadaan seperti itu, tebasan penusuk mata Azure Zhao Feng bisa langsung membunuh penguasa normal. Jika bukan karena fakta bahwa garis keturunan Lu Tianyi sangat kuat dan memungkinkan dia untuk menghindar, serangan itu mungkin telah merenggut nyawanya. Punggung Lu Tianyi basah oleh keringat dingin, dan dia merasa seperti baru saja melewati pintu kematian. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Dewi Sein Moon Bibi sebelum dia masuk. Tianyi, meskipun kamu memiliki gerakan membunuh yang kuat, ancaman terbesar bukanlah kerangka tingkat penguasa, tetapi pangkat Tuan sejati Zhao Feng. Setelah kehilangan satu tangan, kekuatan pertempuran Lu Tianyi menurun, dan aura destruktif dari petir mengikis tubuhnya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Itu tidak sesederhana hanya kehilangan lengan. Pada saat yang sama, raksasa batu itu melakukan serangan balik dan menggunakan kekuatan isapnya pada Lu Tianyi. Tubuh Lu Tianyi bergoyang saat dia diserang menjepit. Mata surga berada di atasnya dan raksasa batu berada di bawahnya. Apa yang benar-benar membuat hati Lu Tianyi terombang-ambing adalah mata surga. Garis menembak jiwa es. Garis cahaya biru setengah transparan turun dari langit dan menelan Lu Tianyi.
Lu Tianyi siap untuk itu. Dia meletakkan senjata kelas bumi di depan tubuhnya untuk memblokir pukulan itu. Namun, tubuh dan pikirannya mulai melambat. Setelah tidak mencapai apa yang diinginkannya, mata surga menghilang dari langit. Sekarang aku sudah lebih mengerti tentang petir ungu, ini adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi penguasa secara langsung. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang. Detik berikutnya, Weng, sepasang sayap ungu biru yang terbuat dari angin dan kilat tumbuh dari punggungnya saat dia bersiul di udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Lu Tianyi. Apa? Lu Tianyi sedang bertarung dengan raksasa batu ketika dia merasakan aura angin dan petir yang menekan dan merusak muncul di atasnya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang bisa begitu cepat dan memiliki aura yang begitu menakutkan dan masih menjadi seseorang di bawah Origin Core Realm. Penghancuran ungu, cambuk petir angin. Cambuk ungu dan biru yang terbuat dari angin dan kilat mengembun di tangan Zhao Feng. Panjangnya puluhan yard dan bersiul di sekitar Lu Tianyi. Bam! Cambuk itu mengandung aura destruktif yang menciptakan ledakan. Sayap di belakang Zhao Feng dipercepat. Mereka bahkan bisa meningkatkan penggunaan angin dan kilatnya. Di bawah keadaan ini, setiap tindakan dan gerakan Zhao Feng dapat mengancam penguasa. Lu Tianyi harus menghadapi serangan dari dua lawan. Dia meraung marah dan kesakitan. Kapan Zhao Feng menjadi begitu kuat? Gumpalan aura kehancuran itu sudah cukup untuk mengancam penguasa. Gelombang bergolak di jantung pemimpin divisi kerangka. Itu telah memulihkan kekuatan penguasa dan berpikir bahwa peluangnya untuk melarikan diri lebih baik. Tetapi Zhao Feng tampaknya telah mencapai keadaan yang begitu kuat. Senjata kelas bumi, tombak kekaisaran es. Zhao Feng berseru saat sosok tombak biru es mulai muncul di tangannya. Weng, sosok tombak biru es mulai mengembun, menunjukkan penampilan aslinya.